Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini seperti barangkali yang telah dibaca di dalam promosi atau brosur atau leaflet atau flyer acara ini, saya ingin berbagi tentang persoalan dalam penulisan sejarah seni rupa modern kita. Tadi pagi itu saya lecture tentang Raden Saleh di Galeri Nasional dan ada refleksi bahwa kita masih banyak persoalan bahkan dalam menulis Raden Saleh, dan itu menjadi salah satu chapter dalam disertasi saya khusus tentang Raden Saleh. Itu satu bab. Sekitar setahun saya meriset Raden Saleh. Apa sih masalah dalam menulis Raden Saleh? Kenapa Pak Werner Klaus menulisnya begitu? Kenapa Claire Holt begini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak masalah dalam cara kita menulis. Tapi yang hari ini akan saya mau share, dan saya pikir nanti yang lebih penting adalah diskusinya. Ini pertama kali saya share di Indonesia ya, isi disertasi saya. Tapi nanti tentu yang akan Bapak dan kawan-kawan sekalian lihat itu strukturnya aja ya. Nanti saya coba tambahkan dengan uraian langsung. Jadi waktu saya meriset ini tentu 8 tahun saya di Belanda itu khusus ngeriset ini, dan itu ada fluktuasi, ada jukir baliknya sampai kemudian proposal penelitian saya diterima dan layak disebut PhD kandidat itu, karena memang jadi profesor itu ada dua, satu Kitty Zelman, itu yang sering dikutip oleh Pak Jim ya, ahli global art history, satu lagi Maraika Kloke, itu ahli klasik Indonesia. Kita nyebutnya seni tradisi. Ini suka ngomel kalau saya bilang seni tradisi Indonesia. Kamu gimana? Sebagai orang Indonesia kok nyebut masa lalu kamu tradisi? Nggak boleh, kata dia. Harus ada istilah pengganti untuk menyebut kata tradisi. Apa dong, Bu? Ya cari sendiri. Suatu hari saya balik lagi ke dia. Bagaimana kalau nyebut masa lalu kita? Candi Borobudur segala menyentuh, jangan seni tradisi, Bu. Apa? Warisan budaya. Nah itu lebih enak. Tapi saya pikir itu cara dia menggojlok saya ya. Jangan apalagi Kitty Zelman. Itu waduh luar biasa. Tadi saya cerita di Galnas bagaimana kemudian ketika saya riset ini dan setelah selesai, kemudian saya harus mencari metodologinya apa. Jadi saya tadi cerita juga di Galnas, yang beda itu yang saya alami beda dengan di ITB. Kita ini kan kalau cara kita meriset itu ya di kampus di Indonesia itu misalnya bab 1 latar belakang, pendahuluan, latar belakang, sistematika pembahasan, ruang lingkup pembahasan gitu ya. Kalau ada yang kuliah nih. Kemudian apalagi sistematika dan seterusnya. Bab 2 landasan teori ngutip lah arwah-arwah dari Perancis dan sebagainya ya, Michel Foucault, wah ini kebiasaan kita kan, segala macam. Bab 3 apa terus? Rumusan masalah, wah risetnya di bab 4. Itu pun kalau badannya kita bergerak meriset ya. Nah di sana itu yang saya alami, wah ternyata beda ya. Jadi setelah kita riset, baru kita balik menyusun bab 1-nya. Jadi apa semua itu? Yang kamu lakukan itu apa? Wah, ini saya sebut pendekatan genealogi. Kenapa? Pakai misal Foucault, Bu. Siapa tuh? Nah, ibu nggak kenal. Enggak, saya nggak tahu kan. Kalau dia ahli banget. Kamu nggak boleh pakai itu ya. Misal Foucault itu S3 seperti kamu, sehingga dia menjadi seperti dia sekarang. Kamu ngapain menganalisa seni rupa kamu pakai cara berpikir dia? Tapi kan cocok, Bu, metodenya nggak bisa. Itu kamu cocok-cocokin. Nah itu etiknya itu yang saya suka ya. Jadi kita ini ternyata memang membiarkan mitos ini berlangsung langsung karena mungkin barangkali juga cara kita mendidik di akademi seni, dan juga kita nggak aware lagi, sehingga bertebaranlah nama-nama yang menakutkan. Dalam tulisan kurator kita juga kan menakutkan semua nama-nama itu ya. Lihat sampai bingung tulisan kurasi itu, sampai senimannya aja kagak ngerti, pemilik galerinya kagak ngerti, kuratornya juga kagak ngerti juga sebenarnya. Tapi supaya keren kita kutiplah nama-nama keren di situ.
Pertebalan nama-nama itu ya. Nah, kultur itu udah nggak ada lagi kalau di sana. Apalagi di akademik. Nggak boleh, karena kita harus jadi diri kita sendiri. Singkat cerita, akhirnya saya bisa disidang karena saya bisa menawarkan satu pendekatan yang saya sebut transnational art history. Apa itu kata dia, kata profesor saya. Ini bukan Indonesia sentris, juga bukan Nederlando sentris. Antara dua itu. Kenapa? Karena saya memakai dua arsip sekaligus. Arsip dari Belanda dan arsip dari Indonesia. Nah, istihad saya namain transnational art history, metodenya. Dan itu hanya 2 lembar di dalam disertasi saya. Nggak bertele-tele. Isinya semua, yang lain sisanya riset. Ya. Soekarno, Sultan Syahrir, saya temu banyak hal. Kita mulai ya. Jadi ini masalahnya banyak. Mudah-mudahan kita cukup waktu untuk membahas. Dan kalau mau langsung nanya, angkat tangan aja ya. Nah, saya mulai dari sini. Tadi saya cerita di Galnas. Pertama kali bangsa ini kemudian menyusun kerangka periodisasinya itu nggak lepas dari peristiwa yang berlangsung pada tahun 76 di Museum Seni Rupa Keramik. Ada satu pameran 100 tahun seni rupa Indonesia. Yang buka pameran itu Presiden Soeharto. Apa Presiden Soeharto pidatonya? Itu keren. Dan saya lihat nggak ada presiden yang pidatonya sekeren Pak Harto. Kita nggak tahu ya. Pak Harto keren. Lebih keren daripada Soekarno, ya, dan presiden setelahnya. Apa kata Pak Harto di pembukaan pameran itu? Kalau memang katakanlah, selamat datang Bu Karla. Ya Bu, saya juga terlambat tadi Bu. Lain Bu. Kabar Lain Bu. Bu sama siapa? sendiri. Oh sendiri. Ya, makasih Bu Karla. Jadi Pak Harto ngomong, kalau memang seni rupa itu penting, kan kita tahu Pak Harto tuh nggak begitu suka sama seni ya sebenarnya, nggak tahu. Ibu Tini yang lebih suka ya, Ibu Tini lebih relate sama Basuki Abdullah dan sebagainya. Pak Harto sebenarnya nggak begitu ini ya, kan takut dan sebagainya. Tapi Pak Harto di pidato itu, kalau memang seni rupa itu penting bagi bangsa ini, tolong dong tulisin sejarahnya. Wah, itu fatwa untuk seorang presiden di zaman itu, nggak kebayang sih menurut saya. 2 tahun setelah pidato Pak Harto, sebenarnya cerita di tengah-tengah itu banyak, lahirlah buku ini. Ini buku ajar, sampai saya tingkat 1, tingkat 2 di ITB masih pakai ini. Itu untuk pendidikan menengah dan dasar, dan juga karena dipakai di perguruan tinggi. Ini pertama kali buku yang berani-beraninya pakai kata sejarah. Coba cek, nggak ada. Buku Pak Jim Supangka, Indonesian Modern Art and Beyond, nggak pakai kata sejarah. Sana itu tahun 76, Seni Rupa Indonesia sebuah pengantar. Sebutin semuanya, nggak ada. Ini satu-satunya buku yang pakai kata sejarah Seni Rupa Indonesia. Siapa penulisnya? Ada Pak Kusnadi, ada Koko Iskandar, Baharudin Marasutan, siapa lagi? Saudara Maji Kusnadi, Koko Iskandar, Baharudin Marasutan. Dari ITB itu ada Bud Mukhtar kalau nggak salah. Ada beberapa nama ya. Kalau kalian mau beli buku ini cari di Loak, saya juga dapatnya di Loak. Tapi ini jadi dasar saya untuk meriset. Dan kalau kita bongkar bukunya, oh iya, pantesan banyak masalah dalam cara menulis. Misalnya dalam sistem periodisasi, tadi sama Mas Yusuf ngobrol di kafe sama Amir ya. Sistem periodisasi kita itu nggak konsisten subjeknya ya. Pertama, periode Raden Saleh, nama orang. Kedua, periode Muindi, nama gaya. Ketiga, periode periode Persagi, nama grup. Tiba-tiba masuk periode zaman Jepang, pendudukan Jepang, istilah militer, teritori. Tiba-tiba periode kemerdekaan, istilah politik, lalu berhubungan dengan kedaulatan. Tiba-tiba periode Sanggar, tiba-tiba nama grup lagi. Tiba-tiba periode misalnya taruhlah periode akademik, tiba-tiba nama institusional. 65 ke atas, periode kita itu disebut paling banter, periode abstrak, liris, dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita berhenti ngomong periode. 90-an kita namain aja. Oh ya, periode sebelum reformasi dan setelah reformasi. Sekarang kita nggak tahu lagi mau ngenamain periode kita apa. Udah kontemporer aja. Itu kan cara paling malas sama para kurator dan para pengamat. Kita lupa
Ya, tapi warisan cara kita berperiode itu juga ternyata nggak konsisten. Artinya apa? Sejarawan kita, kalau itu ada, penulis nirupa kita, kalau itu benar seorang penulis, kritikus kita kalau memang dia seorang kritikus, ya, kurator kita kalau memang dia kurator, dia tidak menyadari bahwa yang penting dari situ adalah bagaimana memaknai perkembangan sejarah, perkembangan dari kemarin sore di Art Jakarta itu dengan kategori estetik. Impresionisme, post-impresionisme, kubisme, fauvisme, abstrakisme, dan seterusnya sampai pop art. Itu kategori estetik semua. Jadi kita nggak ada soalnya kita nggak kritis lagi. Nah itu salah satu yang paling kentara ketika saya analisis sejarah itu ya. Dari buku ini. Maksud saya nggak mau nyalahin yang masa lalu ya nggak. Tapi ya gitu ya. Bukan nyalahin tapi harus kita kritisi. Jadi harus kita terus apa lagi tadi? Oke. Saya udah ini kelamaan terus di satu slide. Nah, oke. Kenapa itu terjadi? Kenapa orang nulis sejarah seni rupa itu dengan cara itu? Claire Hall, Sudar Maji, Kusnadi, Sanetio Liwan, Pak Jim Supangkat, sebutin semua. Kenapa begitu? Kenapa bikin periodenya seperti itu? Apa yang bersemayam di balik kepala cara kita menulis itu? Nah, di sini analitik arsip dan kritik arsip itu menjadi penting. Ya. Singkat cerita, saya temukan argumennya bahwa ternyata cara kita menulis sejarah itu terlalu Indonesia sentris. Isi panggung dari seni rupa Indonesia itu isinya panggungnya seniman Indonesia semua. Fenomena munculnya market pada Locatelli, Desense, siapa lagi misalnya ya sampai kemarin Winkler sebagai para Spies dan seterusnya, Bonnet, Hoffer, itu kan baru fenomena 90-an. Ketika Gus Haris dan Hux, siapa tuh yang bikin buku Lexicon of Artists Who Lived in the Netherlands Indies, itu fenomena itu ya. Ketika buku itu dibahas di Belanda, nah ini yang kita lupa. Saya ngamatinya dari dua belah pihak, dari Belanda bagaimana responsinya, dari sini bagaimana responsinya. Di sana itu dirayakan buku itu. Nah, saya nggak tahu, mungkin Amir bisa berbagi pada kita karena mengalami, saya itu masih kuliah ya. Tapi yang jelas ketika buku itu muncul, itu mendrive pasar pada perhatian pada karya-karya di luar seniman Indonesia. Itu baru fenomena 90-an. Tapi masih aspek pasarnya, belum pada aspek historisnya, menulis sejarahnya. Nggak heran setelah buku itu muncul buku-buku yang lain. Foreigner artist who live in Bali kayak gitu ya. Ruth Sprout atau siapalah. Saya ngomongnya Ruth Spruit. Siapa lagi ada Kus van Brakel kayak gitu kan. Itu kritikus Belanda yang nulis di order oleh market untuk menuliskan para nah istilah kita jadi kenal Bonnet. Oh, Bonnet itu penting dikonsumsi oleh market. Tapi kita lupa ketika itu ada di satu museum private, kenapa misalnya seorang kolektor itu harus beli itu juga, tapi juga harus beli Sujoyono. Hampir nggak ada argumen, itu cuma karena tren market aja dari 90-an. Tapi argumen historisnya nggak pernah kita bangun. Nah, singkat cerita, fenomena itu sudah terjadi sebenarnya tadi itu ya. Tapi sebenarnya yang bersemayam di dalam cara kita menulis itu terlalu Indonesia sentris. Dan itulah isi buku dari yang isi buku merah tadi ya, kitab merah tadi dan juga kitab-kitab buku sejarah lainnya. Konsekuensinya seperti yang saya katakan tadi, isi panggung kita itu aktornya semua Indonesia. Narator utama seni rupa Indonesia itu adalah orang ini. Ini adalah tersangka saya sekarang. Kita harus membunuh darling kita, Amir. Ternyata ini orang ada keluarganya kan. Saya bongkar arsip dia nih. Waduh, sialan. Tapi oke lah ya. Ini nanti kita maafin ya. Pak John, sorry Pak John, saya juga nulis tentang dia, saya mengagumi dia. Tapi setelah hari ini saya menyadari, kamu bukan siapa-siapa Pak John. Oke, tapi itulah konsekuensinya narator utama kita sebenarnya. Bahkan cara kita memandang Mo Indi, mendefinisikan Mo Indi, ya, dan cara kita anti asing dan dalam segalanya orang ini. Tapi penulis sejarah seni rupa kita membungkusnya dengan nasionalisme. Dan tentu, jadi penulisan yang hieroglifik ya, bahwa ini adalah seorang santo, suci, yang harus kita ini, dan dia heroik, itu memang kita pelihara. Karena negara postkolonial kayak kita perlu hero semacam ini. Kita maklumi dalam konteks itunya. Tapi hari ini kita harus kritisi ulang. Jangan-jangan bukan dia sebenarnya. Ya.
Tapi perkara dia narator utama dari seluruh sampai Jakarta kemarin, ya inilah orangnya. Ini narator kita. Sehingga menyingkirkan orang seperti dia. Namanya Simon Admiral. Itu konsekuensi dari Indonesia sentris. Menghiraukan satu orang, mentariakan orang lain. Ini orang asing, orang Belanda, dan sebagainya kolonial. Tentu, dibenci banget kan. Simon Admiral ini pendiri sekolah seni rupa di ITB. Namanya kagak ada loh. Di buku merah tadi kagak ada, di sono kagak ada, di sono kagak ada, kagak ada. Lah padahal kok nggak ada dia, nggak ada saya, nggak ada Jim Supangkat, nggak ada Sandy Tulima, nggak ada Tisna Sanjaya, nggak ada Mas Adali. Panjang, kok dia nggak disebutin dia? Nggak fair dong. Ya tadi itu konsekuensi dari narator utamanya dia. Karena asing ini harus kita singkirkan, kata Sudiono. Pedih kalau kita baca itu ya. Nah, disertasi saya itu mengimbangi dua perspektif tadi. Bagaimana kalau panggung itu kita lampu sorotnya kita tambahin? Apa yang terjadi ketika lampu sorot itu banyak? Nggak ke satu orang, nggak ke dua orang aja, dan seterusnya. Tentu ada argumen yang harus kita ajukan untuk membantu hipotesis tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jadi, wah ini Simon Admiral keren ceritanya nih. Risalah berdirinya seni rupa ITB ini keren. Sebenarnya ada satu orang lagi kok jadi nggak ada ya. Oh ini ya, Liz. Ini tuh PDF ya Liz. Enggak, ini file PDF ya. PowerPoint ini kan. Harusnya pas kalau saya klik ada satu lagi orang penting. Ya, nggak apa-apa sih. Si Jan Delus Haksman mana dia? Ada satu orang lagi sebenarnya namanya Jan Delus Haksman. Historian Belanda yang datang dan menjadi ketua komite seni rupa di Batavia Kunstskring, sekarang kedengar di Teguh Umar itu ya, dari Kunstskring. Wah, orang itu jasanya luar biasa. Tapi kita nggak pernah nyebutin dia, mungkin karena dia Belanda ya. Tapi itulah. Di beberapa publikasi saya baca, bahkan Jan Delus Haksman itu diberi konotasi pejoratif dan cenderung direndahkan karena suatu hari kelompok persagi dipimpin oleh Sudiono mengajukan proposal ke Batavia Kunstskring dan di situ ada Jan Delus Haksman. Ini narasi umum ya, narasi kanon kita nih. Begini begono. Ditolak proposal itu. Kurang muncul mitos. Kamu orang Indonesia kata Haksman cocoknya jadi petani, jangan jadi pelukis. Wah itu kita seneng ya. Dan kita pelihara mitos itu. Supaya kita nyaman. Kita ada musuh. Kita bongkar, kagak ada. Omongan sejarawan gak ada buktinya. Ya, padahal Haksman, ya kalau nggak ada dia nggak ada orang ini. Ya, dan satu lagi ada pelukis yang penting banget di belakang Sudiono namanya Piet Auburg. Nah, ini kolektor belum ada yang ngoleksi nih Piet Auburg. Itu avant-garde. Ya, ada 3 avant-gardis di Hindia Belanda ya satu. Piet Auburg, Jan Frank, satu lagi Charles Sayer. Itu avant-gardis. Dan Sudiono melihat itu. Dan Piet Auburg lah ya sama John, lo melukis saya John, ntar lagi lo terkenal kok. Dia ngomong gitu. Coba baca biografinya Piet Auburg dalam bahasa Belanda. Dia ngomong gitu ya, Kak Sudiono. Itu kita nggak mau pakai. Karena kan hina. Kalau pahlawan kita itu disuruh orang untuk melukis. Oke, jadi Haksman sebenarnya ada di sini mestinya. Dan Haksman pula yang membawa keliling pameran Sudiono. Memang proposal itu ditolak, tapi bukan ditolak. Nah, ini masalah semantiknya atau masalah teksnya aja. Sebenarnya Haksman tidak menolak. Dia melihat peluang, oke, kebetulan Kunstskring itu, sekarang ginilah kira-kira, Anda mau pameran di Galeri Nasional. Gue mau pameran nih, bulan depan nih. Ini proposal gue. Ya nggak gini-gini amat kali, lihat dulu karyanya, kurasinya bagaimana. Dulu Haksman kayak gitu, karena dia art historian. Kita lihat dulu nih. Jadi itu bukan penolakan dalam arti, kenapa? Karena Kunstskring saat itu sudah punya sistem kerja, di mana ada peran kurator di situ. Dulu namanya konservator, Pak Yusuf. Orang Belanda itu suka pakai konservator untuk mengganti kurator. Jadi kalau kita di museum itu namanya mau ketemu kurator ini siapa ya? Bukan kurator, konservator kali maksud lu ya. Kalau kita makanya namanya kurator. Entah apa acuannya ya. Jadi di sana konservator. Dia adalah konservator si Haksman itu.
Kalau dalam stratanya Kunskring. Jadi kurator sebenarnya. Dan melalui mekanisme itu, proposal itu. Ditundalah tahun depan. Pameran lah kemudian Sujoyono. Dibawa keliling ke Mahatsman. Sampai ke Kediri pamerannya. Kalau kita ikutin ya, sampai Kediri itu pameran. Dari Teguh Umar sana, sampai ke Kediri. Sampai Surabaya, keburu pecah Perang Dunia Kedua. Jepang masuk. Berhenti pameran. Terus kita mengatakan Hatsman itu nggak berguna atau dia adalah asing, wah gokil. Nah itu banyak bertebaran kalimat itu ya. Oke, kita terusin. Nah, ini gue mau ngomong apa nih yang ini ya? Ada satu peran lagi, mungkin yang sudah pernah dengar mungkin bosan dengan ini, tapi nggak apa-apa. Ada satu peran yang kita lupa, namanya Raden Mas Noto Suroto. Nggak pernah masuk ke buku sejarah. Kalaupun ada, pernah dalam satu artikel Trisno Sumarjo, seorang kritikus ultra kanan saya sebut. Dia mengkritik Noto Suroto di tahun 56 di Almanak Seni tahun 56. Trisno Sumarjo menghina orang ini dengan mengatakan ini adalah antek Belanda karena kelamaan di Belanda. Namanya Noto Suroto. Kita bongkar. Jadi metode saya gitu. Ada satu yang saya curigai punya mitos, saya bongkar. Enggak, dia keren banget. Keren banget ternyata. Jadi karena saya contohin misalnya gini. Dalam risalah sejarah nasional kita itu kan selalu kebangkitan nasional dimulai dengan Budi Utomo. Maka kita harus merayakan kebangkitan nasional setiap bulan Mei tanggal 20 Mei ya, nasional. Pertanyaan kita, apa hubungan Budi Utomo dengan seni rupa? Kita nyaris nggak pernah mau nyari hubungan itu. Tapi kadang-kadang ada di timeline. Kan orang kita gitu ya, kalau bikin timeline, kok pameran itu kan lagi mabok timeline kan. Mabok arsip, mabok timeline, suka gitu kan, pakai wall text. Adalah satu museum di Jakarta, saya pakai, kalau lagi begitu, seni rupa lagi begini, di nasional lagi begini. Tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Pemirsa dianggap punya imajinasi tuh nyampe ke sono. Kita aja nggak nyampe, apalagi anak SMA. Kurator suka gitu sih, suka ada genit-genitnya ya. Sudah. Mulai sekarang kita harus nyari hubungannya ya. Mati. Saya supaya Jadi kemudian kita bongkar arsipnya. Siapa Noto Suroto? Dan siapa orang di belakang dia? Ternyata dia adalah anaknya Noto Dirjo. Noto Dirjo itu adalah ketua Budi Utomo setelah Sutomo. Dan program Noto Dirjo adalah membuat Raden Saleh Fonds. Jadi penggalangan dana dengan nama Raden Saleh, dan hasil dari dana itu nanti akan dibuat sekolah seni rupa. Dan kalau kita ikuti arsip-arsip Budi Utomo, sebenarnya mereka ngomong target para anggota Budi Utomo, kapasitas intelektual dia itu harus menyamai minimal sama dengan Raden Saleh. Dan Raden Saleh adalah anutan kami. Ada nggak di buku sejarah? Kagak ada. Jadi mulainya dari Raden Saleh dong kalau fair. Orang Budi Utomo terinspirasi Raden Saleh. Manusia paling cerdas di abad 19 itu cuma Raden Saleh. Di Batavia. Nah itu kita skip. Sekarang Budi Utomo itu lahir kayak Mr. Bean jatuh dari langit. Jadi Budi Utomo nggak ada presiden dan antecedennya dalam sejarah. Gila juga sih. Ya. Ternyata ada hubungannya. Dan Noto Suroto, saya pernah tebak-tebakan sama Pak Werner Krauss. Waktu saya nyusun bab 1 saya tentang Noto Suroto ya. Siapa penulis pertama Raden Saleh di Republik ini? Atau siapa penulis Raden Saleh pertama dari Indonesia? Gak bisa list. Oh ya. Oh, udah deh. Udah. Kata Pak Werner, Raden Saleh. Oke. Sampai titik kita sepakat dulu ya. Terus saya ketemuin lagi, ternyata bukan dia juga. Saya sudah cukup bahagia tadi dia. Oke, tapi kita anggap dia pertama. Sebenarnya ada satu lagi penulis sebelum Raden Saleh, Noto Suroto. Tapi kalau kita baca artikel Noto Suroto di sini, dia bahkan cita-cita bikin museum Raden Saleh itu udah dicanangkan di sini. Kita bikin, dan itu nanti dikerjakan oleh Budi Utomo dalam arsip yang lain. Dan Raden Saleh Fonds itu yang ngelola dia. Dan rencana untuk bikin sekolah seni rupa, dia yang nulis konsepnya.
Wayang Kunst as a grondslag for Kunst onderwijs in Java. Bahasa Belandanya itu. Itu artikel keren banget. Ternyata udah pada maju deh orang-orang ini ya dan sebagainya. Nah ini kita lupa. Ini kita bahas di disertasi saya bahas ini. Saya kasih porsi dan kehormatan bagi yang layak lah kalau kita Manesopian itu ya ketika ditulis Soekarno. Kehormatan bagi yang berhak itu harus kita lakukan. Nah, jadi kalau udah bosan bilang ya. Kalau udah bosan bilang ya. Ini kalau udah bosan angkat tangan Di. Lu ingetin gue. Takutnya gue ngaco lagi ngomongin tadi. Soalnya tadi dari pagi udah udah agak terporsi di Galnas tadi ngomong lecture itu ya. Oke, saya masuk misalnya ya. Akhirnya saya coba bagi ya cara melihat sejarah. Jadi disertasi saya itu bukan disertasi sejarah, tapi analisis historiografinya ya di balik penulisan itu. Akhirnya saya coba beristihad, kalau istilah ulama itu gimana ya, cara ngebabakinnya ya kalau begitu biar agak memudahkan saya dan paling nggak konsisten. Ya, kalau memang mengacu pada istilah-istilah sifatnya sosial, politik, teritori, militer, sebagainya, mungkin namanya ini ya penjajahan. Jadi saya nggak mau bagi lagi. Jadi saya bagi 3 periode besar, mega periode zaman Belanda. Simpelnya zaman Jepang, zaman revolusi. Ini area riset saya. Di sini saya bagi lagi. Raden Saleh mau ini persagi untuk saya analisis. Zaman Jepang analisa sendiri, satu bab sendiri. Capeknya minta ampun nih ngerjain zaman Jepang. Ya, saya harus masuk ke arsip-arsip di Niot di Amsterdam. Amir tahu sekali karena beberapa kali ketemu di Amsterdam. Kita harus baca laporan-laporan Sendenbu. Ya, Sendenbu itu barisan propaganda yang di bawahnya itu ada Keimin Mukasidoso dan sekarang kira-kira Kementerian Kebudayaan kita. Suka nggak suka, itulah embrionya. Sendenbu itu adalah zaman kemerdekaan jadi Departemen Penerangan. Ya, tapi sebenarnya ada aspek pendidikan di situ dan sebagainya. Sekarang jadi Kementerian Kebudayaan. Kira-kira gitu. Ya, itu saya analisis ya sampai laporan-laporan tawanan Jepang, biografi, monografnya Imamura harus kita baca semua sehingga kita dapat common sense kenapa zaman ini penting dan seterusnya. Jadi saya bagi gitu dan zaman revolusi kita bagi 2. Panggilan revolusi dan jadi saya judul chapternya itu pakai on semua. Karena idenya apa, gue udah muntah banget ya. Disertasi saya cukup tebal ya, 400 halaman tuh udah mau muntah sebenarnya. Di Belanda itu udah muntah, pengen buru-buru pulang segala macam, pengen gosip-gosip sama Amir, sama Jetnong, sama Goro, ya kan, sama si Enin segala macam. Udah kangen juga gue kan, mau pokoknya enak banget teman-teman gue. Sementara gue suntuk banget ngadepin arsip, jalan pameran, tralala trili, wah enak juga ya pameran gitu kan. Udah lama kangen gitu. Ya udah, tapi udah nggak ada ide, gue pakai on semuanya dah tentang persagi kan. Nah ini kira-kira struktur dari nah saya boleh cerita dikit nanti bagian Oh, yang mana? ini ayan. Nah kita bagi lagi ini yang strukturnya. Jadi satu bab itu ada beberapa sub bab apalah namanya. Enaknya di situ nulisnya apa coba di Belanda itu, kamu nggak boleh 1.1 kok ini 1 tuh tidak enggak. Terserah lu kata dia. Itu gak esensial. Kalau di kita kan di TB 1.1 bompe ininya puyeng bikin ini ya kan. Ini terserah lu mau namain apa ke subahnya, pakai strip juga boleh, pakai dimiringin boleh. Bebas. Tapi yang penting ada 1, 2, 3 udah selesai. Nggak perlu pakai kok ini titik, nggak ada. Itu enak ya. Saya bahagia kok di bidang itu ya karena saya paling males. Jadi ini khusus sendiri pembahasan, ini pembahasan sendiri apa dia. Tadi kita bahas di bagian ini di Galnas. Bagian ini kita bahas di Galnas. Tentang nasional prejudis dan sebagainya kita bongkar. Kapan misalnya tadi di Galnas saya bahas, kapan lukisan Diponegoro itu pulang. Saya nggak tertarik memaknai itu mengandung patriotisme atau enggak. Saya udah nggak tertarik ngomongin itu. Saya lebih tertarik kenapa itu bisa pulang ke Indonesia dan apa dampak kepulangan lukisan penangkapan Diponegoro itu bagi penulisan sejarah sendiri Pak kita. Ada ternyata. Itu tadi kita bahas di Ghana, jadi saya nggak ulang lagi ya. Kita bahas. Apakah dia patriotik, Raden Saleh? Tadi saya kasih 2 arsip surat Raden Saleh di Galnas. Betapa loyalnya dia pada pemerintah Belanda. Ternyata, ya.
Terus lukisan itu gimana dong? Yang di Penogoro? Ya itu juga arsip, ini juga arsip. Dalam kritik arsip, kan tinggal bagaimana kalau kamu beropini bahwa itu patriotik karena dia menggambarkan Raden Saleh menentang beda dengan Tiananmen dan Belanda dicebolkan karena palanya gede. Jongkrak ngomong itu di pembesaran itu adalah dalam tradisi Jawa adalah monster dan sebagainya, sehingga kepala Penogoro yang mendongak itu pada monster itu menganggap monster itu jahat dan seterusnya. Itu kan tafsir. Itu satu arsip, dia beropini pada satu arsip. Sekarang kalau opini itu kita benturkan pada surat Raden Saleh tahun 1876 tadi ya, tahun 76, di situ dua paragraf itu dia nyembah Raja Belanda. Gimana tuh? Masa itu harus kalah dalamnya lukisannya? Intinya kita harus hati-hati. Ya, kadang-kadang kita, termasuk saya, para kuratornya juga membangun mitos itu tanpa sadar. Karena memang itu menyenangkan. Untuk ngajarin anak SD, ya emang ini lagi berantem nih sama Belanda. Emang paling enak sih. Tapi faktanya kan nggak gitu. Oke, itu bagian ini tadi udah saya bahas. Ini sebagian saya bahas. Pertanyaan, kenapa? Jadi ada pandangan, setelah Raden Saleh meninggal 1880, ada 50 tahun periode kosong loh dalam seni rupa kita. Semua ngomong gitu. Claire Holt, Snadi, Pak Jim, semua ngomong gitu ya. Oke. Lah, kan kita risetnya membahas itu justru kan. Masa sih 50 tahun sampai 1930 nggak ada kerjaan setelah Raden Saleh meninggal? Kita bongkar. Oh banyak ternyata muridnya. Dan seterusnya ya. Tapi saya nggak mau bahas lagi ke sini. Nanti kita nggak ada waktu. Banyak banget. Dan itu kita dapatin di sana. Nah, bagian berikutnya itu yang saya bahas itu mau Indi. Ini pertama kali nih, no. Di TB nggak pernah dapat ini. Ini pertama kali di Gajah Galeri nih. Di Justip senang nih gitu. Bisa senang. Ini pertama kali nih, apa namanya, istimewa nih. Pertama kali nih, apa, gua share ininya apa, tesis gua ya, isinya ya. Oke, bab 2 itu saya tulisnya mau Indi. Kan begini ya cerita kita tentang Mo Indi. Ini adalah Surabroto, Bani, Trimurti pakai istilah Trimurti. Ada gunung, ada pohon kelapa, ada sawah. Standar nih. Di stigma sama Sujoyono, ini Mo Indi kolonial segala macam. Wah haram dan sebagainya. Di stigma. Sekali lagi naruh itu Sujoyono semua. Tahun 5 sebelum pas zaman Jepang, stigma itu dibangun lagi. Kita nggak boleh kayak zaman itu ya. Apalagi Jepang ikut membantu apa namanya mengembangkan mitos itu. Sehingga tiba-tiba ini jadi paria, ini jadi pejoratif dalam sejarah kita ya. Dan kemudian orang-orang seperti Mas Pir Ngadi, Abdullah Suryabroto, Wakidi, Wadi segala macam, Basuki Abdullah itu dianggap levelnya ke bawah. Ya itulah. Dan kita merasa senang dan Sujono bahagia di situ. Kita diam-diam memelihara itu sampai hari ini. Saya bongkar, bener nggak sih semua itu? Kita bongkar. Saya bela Mo Indi, kira-kira gitu ya. Saya bela. Selama ini simple lah. Kita nggak pernah nanya sebenarnya sama Abdullah Suryabroto. Siapa yang pernah meriset Abdullah Suryabroto di sini? Nggak ada. Siapa yang pernah meriset Wakidi? Nggak ada. Bukunya juga kagak ada. Siapa yang pernah ngeriset Mas Pir Ngadi? Kagak ada. Sayup-sayup aja kita dengar Mas Pir Ngadi. Padahal dia adalah pelopor seni grafis. Bukan Apin, bukan Bahari Marasutan. Salah tuh. Mas Pir Ngadi 1925 udah bikin etching. Dan itu etchingnya bagus banget. Etching loh. Dan pameran keliling udah ke Belanda. Kita nggak mau lagi bahas itu ya. Jadi Mas Pir Ngadi itu orang keren. Gurunya Sujoyono. Ya itu juga kita lupa. Gurunya Sujoyono. Dan kenapa? Nah itu menarik. Gimana Sujoyono berguru. Saya nemu banyak arsipnya tuh ya. Tapi ya karena biasa murid selalu membunuh gurunya. Gurunya apa, muridnya itu pengen tampil. Kita maklumin lah Pak John, sorry ya Pak John. Oke, jadi itu kayak gitu. Saya bongkar. Dan saya mulai sebenarnya kenapa estetika lukisan ini muncul di kita. Saya bahas dulu tentang kedatangan para pelukis-pelukis Belanda ke Indonesia. Ceritanya akan terlalu panjang nanti, tapi satu yang menarik ya, dalam kanon sejarah, dalam sejarah standar, pelukis-pelukis yang datang ke Indonesia
Itu adalah pelukis, satu penulis sejarah mengatakan itu adalah bukan pelukis kelas satu, itu adalah pelukis kedua, pelukis kelas 2. Pelukis-pelukis datang ke Eropa ini sebenarnya adalah pelarian sebagai mereka turis. Nah, masih pakai nyari minjem dari kalimat Sujoyono kan. Mereka adalah turis dan sebagainya. Banyaklah mitos yang dibangun. Ya kok kita bongkar? Enggak loh, mereka seniman serius. Kita nuduhnya enggak turis lah, apalah gitu. Bahkan salah satunya adalah Vincent van Gogh. Suatu hari saya baca Letters of Van Gogh ya. Dalam satu suratnya 1878, dia nulis ke Theo, kalau gue masih muda nih Theo, ke adiknya nih, gue pasti ke Jawa. Dan gue mau jadi nerusin proyek impresionisme gue ini ke Jawa. Jadi ada 3 surat. Surat kedua lagi yang saya temuin, masa depan seni lukis dunia itu di Jawa. Nah loh, bingung kan? Van Gogh ngomong gitu loh. Dulu siapa yang seniman terkenal juga kagak. Van Gogh udah ngomong gitu. Jadi Jawa ini udah jadi orientasi seniman internasional kita ini. Ya, nanti ada argumennya. Argumen yang ketiga, surat yang ketiga dalam buku Letter Van Gogh itu, dia nyuratin jadi tentang Paul Gauguin. Gauguin itu kan ke Tahiti ya. Van Gogh bilang ke Gauguin, lu daripada ke sono ke Jawa aja. Kenapa? Karena Jawa itu matahari tidak pernah berhenti. Dan kita teruskan proyek impresionisme ini. Ya nanti sejarah nulisnya post impresionis. Wah, ini udah imajinasi Jawa itu udah. Bisa bongkar di sini ya. Waktu saya minta surat itu ke Museum Van Gogh, kuratornya, emang Van Gogh ngomong Jawa? Ini kurator apa nih? Kagak tahu. Kurator apa? Van Gogh minta. Jadi saya pengen dapat potret. Saya kan suka motret langsung ya buat ini. Jadi motret suratnya langsung. Saya nyuratin Museum Van Gogh. Lu ini dong, gue lagi riset nih. Di sana memang bagus ya. Mereka akan antusias kalau kita riset. Ada surat dari Van Gogh tahun 1878 nih tentang Jawa gini. Gue boleh nggak motret langsung repro? Jadi dia baliknya, kapan Van Gogh ngomong gitu? Nah, berarti dia juga gak tahu. Ada di surat tahun ini. Oh ya, dia balik lagi. Ya boleh kata dia. Wah, tapi ini kita taruh di arsip di gudang segala macam. Jadi kamu nggak bisa motret. Tapi saya dikasih digital yang repro yang high res-nya. Itu saya taruh di disertasi saya. Surat Van Gogh yang ngomong Jawa itu masa depan dan seterusnya. Jadi ternyata banyak cerita ini ya di balik itu. Nah kemudian nih kita bahas stigma Mohindi. Kenapa dia menjadi stigma saya ulas. Dan kemudian Mohindi sebagai periode. Tadi di awal sudah saya katakan, pertama kali kita labelkan, kita sahkan Mohindi sebagai periode itu setelah Pak Harto nyuruh menulis tulisan sejarah. Ya, dan ada di buku merah yang tadi itu. Itu pertama kali kita pakai periode Mohindi. Karena kita ngomong pesagi, kita bongkar nih selubung Sujoyono. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau cukup nggak ngerti atau membosankan? Tolong bilang ya. Gue nggak enak juga gue. Hah? Biar aja. Tapi bisa ngikutin kali ya. Sorry ya kalau agak ngaco ngomong gitu. Nggak apa-apa ya. Gue seneng kalau ada nggak apa-apa ya udah. Oke, thank you ya. Jadi kita bab 3-nya atau bab berapa nih? Ada ini saya bahas. Ini lagi-lagi setahun Bu. Untuk satu bab doang setahun risetnya. Saya mulai dari pertanyaannya gini, karena sampai hari ini orang seluruh Anda baca aja semua risalah mau dari Australia kayak mau dari pasti kalau segitu menulis bahkan saya sendiri sebenarnya ya kita juga ya Mir ya yang riset Sujoyono juga terjebak ya karena waktu itu kita masih ya nggak ada gimana ya nggak ada bahannya kan ya mau nyari ke arsip nasional kagak gablek ya kan dan sebagainya tapi selalu risalahnya begini bahkan ada satu scholar dari Australia, adalah kelompok yang revolusioner. Revolusioner karena mereka anti kolonial semangatin dan sebagainya. Pas kita bongkar nggak ada apa-apanya, cuma grup aja biasa. Ya, dan bagian ini saya bahas. Emang benar dia revolusioner nggak? Bahkan tulis tahun kita nggak konsisten. Dan tentang penolakan tadi yang di Batavia Kunstskring ternyata nggak ada itu mitos. Dan kemudian tentang ini menarik nih. Jadi nanti silakan baca aja ya. Tapi kita bongkar. Tapi intinya begini dari bab ini adalah
Ternyata ini kalau kita terus ini katalog ini nih, kita balik. Ini katalog, alhamdulillah saya dapat. Kita dulu nggak kebayang kan Mir, gimana sih katalog Persagi tahun 38 itu pameran. Ini saya dapat katalognya, ada di kampus saya. Kita buka halaman berikutnya, ada harga jual. Jualan doski men. Jokulan sudah harganya berapa segala macam. Ya iya. Ya nggak apa-apa. Ya maksud gue gitu. Pas kita buka dokumen ya. Oh begitu rupanya kawan-kawan ini. Emang mau jualan ya nggak apa-apa. Tapi kenapa kita di masa ini kemudian mengheroisme mereka? Kalaupun iya kita bedakan kalau begitu. Beda memang antara Persagi dengan Sujoyono. Itu cara paling enak. Sujoyono sebagai dirinya dia seperti itu. Orang kiri ideologinya tetap ya orang kiri dan juga Persagi hal yang lain. Tapi karena kita nggak pernah curiga dan selalu mengeneralisir persoalan, kita anggap Persagi sama Sujoyono sama. Padahal semua ucapan yang kemudian kita anggap itu jadi ucapan Persagi, ucapan Sujoyono. Gitu aja sih. Nah, jadi intinya kita bedain. Jadi saya lacak pameran Persagi sampai ujung ke ujung dan kemudian ya tadi ini pembahasan yang saya katakan harus kita bedakan antara Persagi dan Sujoyono. Ya, Sujoyono sebagai Sujoyono, oke, tapi Persagi sebagai dirinya itu adalah kelompok biasa aja. Walaupun memang tahun 1979 di Kompas itu ada perdebatan antara Sujoyono dengan Agus Jaya. Karena Agus Jaya cemburu, Sujoyono dikasih apa namanya anugerah apa tuh Mir? Anugerah sama Pak Harto dikasih anugerah seni rupa ya. Pak John kan dikasih itu kan ya. Cemburu Agus Jaya. Harusnya gue yang dapet. Kan gue ketua Persagi. Dia kan juru bicara gua. Sujoyono kocak gitu. Ya itulah. Nah, itu sampai situ-situ juga saya bahas ya. Oke, saya terusin ya. Nanti kita bisa ngobrol. Jadi zaman Jepang ini zaman yang paling keren menurut saya. Ya boleh setuju boleh enggak. Keren banget zaman ini. Nggak tahu ya. Terlepas dari persoalan kemanusiaan dan sebagainya. Tapi inilah zaman untuk pertama kalinya seniman kita belajar berorganisasi. Dan bagaimana menyusun propaganda dan seterusnya. Yang nanti kita dipakai oleh seniman ketika Jepang pulang dan kita masuk perang kemerdekaan dan seniman berfungsi di situ, itu nggak lepas dari warisan bawah sadar dari Jepang. Yang menarik zaman ini sebenarnya enaknya ini ya, ada satu saya lagi riset ini sebenarnya baru satu dapat sumber, tapi itu saya kasih catatan kaki di situ. Kolonel Adachi. Kolonel Adachi ini pengganti Kolonel Machida. Sampai hafal. Kolonel Machida ini adalah ketua Sendenbu. Dan Sendenbu itu adalah organisasi propaganda. Itu kantornya itu nih, kantor apa namanya Emir? Kok nggak salah jadi gedung apa itu ini di Jakarta nih. Ini barisan propaganda Sendenbu. Itu kok jadi kantor maritim apa gitu. Kok nggak salah ya. Nanti saya cari lagi. Sekarang ini tuh gedung ini. Dulu markasnya Sendenbu. Seniman kan nongkrong di sini, Sujoyono segala macam nongkrong di sini. Agus Jaya segala macam. Kami Bekasi Boso dan seterusnya. Oke, jadi Machida ya buruh ya. Saya kira di sini dia. Machida ini seorang Sendenhan, jadi dia kolonel. Tapi ketika Jepang mendarat tahun 42, mendarat di Banten pertama kali, itu mereka membawa propaganda grup. Ya isunya itu penyair, pembuat film, seniman, pelukis segala macam. Mereka bawa kertas banyak, berapa rim ya, ratusan rim, karena mereka mau bikin propaganda. Berapa roll film, berapa roll untuk kamera dan seterusnya, cat dan sebagainya material. Makanya gak heran seniman zaman itu pada bisa diajari ngelukis dan seterusnya di kantor ini ya. Machida ini antara dua, apakah Machida dan Adachi yang belajar dengan Joseph Goebbels, menteri propagandanya Nazi. Jadi sebelum Jepang masuk, Adachi atau Machida itu dia ke Jerman tahun 38 belajar propaganda dulu, karena mereka mau masuk Indonesia. Jadi nggak heran kalau kita bongkar arsip zaman Jepang ini arsip paling banyak Jepang itu ada dua di Belanda itu. NIOT, Orloh dokumen di Amsterdam itu arsip zaman Perang Dunia Kedua. Satu lagi di arsip nasional di Den Haag, National Archive di Den Haag.
tuh apa interview segala macam kita bongkar ya. Kalau kita lihat dari situ, tadi gue mau ngomong apa ya ke situ ya, capean. Oke, kita terus kita. Jadi ini menarik. Jadi ternyata ketika mereka masuk ke Indonesia ini, sebenarnya mereka udah siap. Itu udah siap nih propagandanya. Ya, belajar dari Joseph Goebbels, entah Adachi atau Machida. Tapi satu sumber nyebutnya itu Machida, satu sumber lagi nyebutnya Adachi. Ada artikel bahasa Jepang yang membahas soal itu. Saya bilang, oh nggak heran kita dicuci otak sama Joseph Goebbels. Nah itu hubungan transnasionalnya tuh, maksud saya. Karena kita nggak pernah bahas kan jaringan di balik itu ya, jaringan apa transnasionalnya. Itu yang metode itu yang mau saya kembangin sebenarnya di disertasi ini. Nah kita saya bahas ini kronologi gerakan 3A, Sendenbu, sejarahnya Sendenbu, Putra. Putra ini keren ya cerita ini ya kalau baca di disertasi saya. Saya baca laporannya Muhammad Hatta tentang Putra. Wah keren ternyata ya. Hatta itu kan sekretaris Putra, ketuanya Soekarno. Putra kemudian 42 Maret diganti, nah enggak, berdiri 4 Maret 43, kemudian pas Jepang merasa Putra ini kok mulai jadi ada negara dalam negara, kemudian dibubarkan, diganti Jawa Hokokai, kan gitulah. Dari SD kita dilatih gitu ya. Tapi kalau kita bongkar-bongkar lagi, saya nemu satu arsip laporan program Putra, dan di bagian tertentu ada program seni rupanya. Jadi Bung Hatta pernah nulis seni rupa, dan situ ditulis pengunjung jumlahnya sekian, ngabisin apa dana sekian dan seterusnya. Siapa yang duduk di Putra saat itu? Avandi, Sujoyono dan Avandi di Putra. Kalau di Risalah Kanon, ketua apa namanya bagian kebudayaan Putra itu Sujoyono, salah, Ki Hajar. Nah, di bawahnya baru Sujoyono. Di Risalah Kanan juga, siapa ketua pusat kebudayaan zaman Jepang? Agus Jaya, salah. Banyak hal gitu. Ini banyak kelirunya ya. Nah kita bongkar di bagian ini. Di bagian ini saya senang ya. Ini mau saya terusin ya. Karena kita udah, memang dia sebentar sekali, tapi ini sebenarnya embrio republik. Dan kementerian-kementerian yang ada di Putra itu sebenarnya adalah proyeksi untuk ke depan. Saya tadi itu ya. Walaupun di sini juga ada sama. Jadi ini sebenarnya nanti ada pola yang sama di zaman Belanda gitu ya. Kalau si kolonisernya begini, republik begini. Jadi di opposite. Persis kayak Cassandra dan Saleh. Kalau Pianeman begitu, gue begini. Flip. Itu cara kita belajar struktur pemerintahan di zaman itu ya. Nah, emang nggak ada. Emang kita mulai dari nol kok. Emangnya dari negara Kertagama? Enggak. Gitu kan? Dari nol. Nah ini saya bahas Kevin Mukasidoso. Mungkin belum bagi yang belum tahu, Kemin itu artinya enlightenment, Bungka itu artinya kebudayaan, Sidosi itu pusat. Kalau di risalah standar disebutnya cuma pusat kebudayaan. Karena kalau kita pakai secara literalnya itu pusat pencerah kebudayaan. Kenapa harus dicerahin orang kita? Nah ini lain lagi nih. Waktu saya riset ini ke Fukuoka, ke Jepang 3 bulan. Untuk dapat arsip di arsip militer di Jepang, dan ada memoir para apa namanya para militer saat ini bekerja. Kalau rapat militer itu orang-orang kita itu dihina sekali sama Jepang. Kita dianggap gak beradab, savage, ya orang Timur yang wah nggak jelas segala macam, dan harus dicerahkan otaknya. Sebenarnya ini nih kata kuncinya di sini nih. Kalau kita mau sentimenan. Tapi di risalah sekali lagi, di risalah seni rupa kita memang disebut pusat kebudayaan. Padahal di balik itu ada kita didiskriminasi ya. Wah, panjang ceritanya tuh ya. Nantilah kalau diterbitin disertasi. Kalau jadi kalau ada waktu. Saya masuk di zaman berikutnya. Nggak nyambung ya. Nah ya. Oke. Ini juga bab yang bikin suntuk ya, udah COVID dan sebagainya. Saya ingat sekali COVID nggak bisa kemana-mana. Gimana gue mau nulis? Ketergantungan arsipnya tinggi banget untuk satu pertanyaan. Selesailah bab ini dan sebagian saya supply untuk pameran revolusi yang dikuratori oleh Amir saat itu dan Boni Triana Amir di buku yang revolusi itu kan yang tulisan kita itu sebagian dikit supply dari bab ini. Saya supply dari bab ini ya. Misalnya kenapa kemudian
koleksi kita di zaman perang itu dikit sekali. Dan beruntunglah Soekarno itu sempat ngoleksi yang kayak gini-gini nih. Ya, beruntung. Kenapa? Ya emang ditembak-tembakin sama Jepang, sama Belanda. Habis-habisan kita tuh. Hancur. Saya itu produk paling keren sebenarnya. Ini kalau Prancis ini siapa namanya? Liberty Leading People. Siapa namanya? Delacroix. Ini Delacroix kita nih. Wah, kalau baca argumen Sujoyono kenapa dia bikin lukisan ini, itu Delacroix banget. Ya, inilah revolusi kita, men. Kalau Delacroix kan emang agak gitu ya. Kalau ini Delacroix kita nih, Seko. Nah, kalau saya ini sekarang kita harus lihat Delacroix kita itu ya. Ini sama dengan satu lagi yang revolusi Bolshevik itu ada yang terkenal banget tuh. Lenin lagi mimpin gitu ya. Lenin lagi mimpin ke depan lukisannya itu. Setara sama ini nih. Setara banget. Ini harus kita bahas suatu waktu nanti nih. Seko, keren banget. Dan motif Sujoyono memang menuju ke sana. Emang disengaja untuk ke arah sana. Apa dia bilang? Dalam satu surat itu dia pernah bilang, aduh keren banget tuh istilah itu. Gua ngelukis, dia bilang, lukisan ini tuh bukan karisma ya, lebih dari keagungan ya, sih dia bilang, sosok ini tuh ya, mewakili itu semua. Apa gue lupa namanya itu ya, lupa nanti kapan kita cerita, kebanyakan arsip. Tapi oke, saya bahas tentang ini. Dan yang menarik adalah, kalau saya boleh bagi di bab ini, inilah misalnya ya, Putra ini, PTPI ini bagus deh, wah ini keren. PTPI. Seniman Merdeka juga bagus. Jadi setelah 45 proklamasi bulan Agustus, 17 Agustus, tanggal 18, 19, tanggal 20-nya, seniman bikin kelompok namanya Seniman Merdeka. Ketuanya Sujoyono. Sekretarisnya Usmar Ismail. Anggota-anggotanya Airis, macam Mutarapi dan sebagainya. Basuki Sembowo baru dikeluarin dari penjara karena ditahan sama Jepang. Nasyar Jamin ikut gabung. Ada banyak tuh ya. Rosian Anwar kalau di bagian jurnalistiknya. Nah ini sebentar doang nih. Apa tugas mereka? Bikin propaganda. Jadi kalau kita lihat posternya Afandi Bung, Ayo Bung, itu pernah ditempel di kota situ ya. Ada kan fotonya tuh Mir ya. Yang poster Bung Ayo Bung, itu pernah ditempel di daerah Gunung Sahari ya. Di kota. Kantor pos ya. Kantor sih gini ya, kan pernah nempel situ ya. Yang motor itu kan si John Flores apa sih? Yang sutradaranya MacGyver, film MacGyver. Jadi sutradara film, ada suka nonton film MacGyver nggak zaman 90-an? Itu sutradaranya itu pernah datang ke Indonesia zaman perang, zaman Republik. Dia motret dan kebetulan pas yang dipotret di dinding itu, yang tadi ambil di pos itu Bung Ayo Bungnya Afandi di situ. Itu ini kita tuh, arsip kita yang paling. Itu sih perlu kita tuh pemotret itu ya sutradara MacGyver. Pecah. Datang kemari iseng. Nah ini kita jelasin. Tapi cuma sebentar ya. Nah ini ceritanya banyak di sini. Sampai mual saya nih bikin ini. Mual banget nih bikin bab ini, mual banget. Udah capek minta ampun ya. Capek. Arsipnya banyak, cara nganalisisnya gimana dan sebagainya, tapi udah berhasil dianalisa. Oke, saya mau cerita mungkin yang paling menarik bagian, ini nih bagian ini nih. Tuduhan pada kepengkhianatan. Jadi sebenarnya Agus Jaya dan Oto Jaya itu keren. Ketika mereka pameran tahun 48 dengan disupport oleh beasiswa Malino, kita tahu Malino itu satu pertemuan di timur Indonesia, itu kerjanya Van Moh. Kemudian dia pergi ke Amsterdam nih berdua nih, Agus dan Oto Jaya, di pameran di Stedelijk dan seterusnya. Apa yang terjadi di Indonesia? Dituduh Agus Jaya dan Oto Jaya itu berkhianat, kata Sujoyono. Gawat nih ulama satu, berkhianat. Ya, karena Agus Jaya dan Oto Jaya itu menulis di satu majalah seni namanya Kunst and Kronik. Saya temukan akhirnya majalah itu. Dia menulis, kata Sujoyono, bahwa kita harus dipimpin oleh Belanda, seni rupa kita. Dibangun stigma pada Agus Jaya dan Oto Jaya. Kasihan bener.
kita bongkar stigmanya. Kagak ada. Agus Jaya justru keren tulisannya di Kunst and Kronik, ya di majalah itu. Kita baca majalahnya bahasa Belanda. Oh enggak kok, bagus gak? Ini Tuduhan Sujono kemana nih? Nah sebenarnya cara kita memeriksa supaya kita nggak fanatik pada satu hal, kan kita periksa ya ininya ya. Apa sih dibalik? Ini satu yang menurut saya cukup lama tapi temuannya menarik. Ini oke, akademi ini nanti kapan-kapan bisa cerita dan nah ini soal kehilangan besar, the great loss, apa namanya? Gimana kita kehilangan banyak arsip, banyak ini dari PTPI, dari di sebagian saya dapat di arsip nasional, poster-poster. Jadi kita kan cuma kenalnya poster Avandi ya. Kalau poster-poster kita orang kemerdekaan tuh banyak banget di Belanda. Itu belum kita bongkar tuh. Suatu saat nanti kita harus terbitkan itu. Itu dicopot sama Belanda langsung dari sini nih, dari tembok, dari pohon. Wah keren-keren itu posternya. Jadi nggak cuma Avandi doang. Ya, jangan terlalu terpaku pada satu hal doang gitu ya. Itu banyak, itu ada di semua disimpan di arsip. Minggu gede sekali, ada yang pernah dibuat oleh pelukis Surabaya itu loh Mir, kumpul yang lanskap itu loh, kumpul Suwitnyo, kumpul Suryatno. Poster yang dia bikin gokil, bukan kumpul yang kita kenal belakang ini ya. Wis, Terembo dia bikin, keren banget ya. Nah itu kalau kita lihat nuansa kita melihat seniman itu jadi luas. Kira-kira gitu sebelum kalian bosan. Satu lagi, maaf 2 slide lagi. Nah ini saya bahas apa namanya? Saya pernah nulis di Kompas sebenarnya iseng-iseng ya, saking suntuknya itu saya nulis di Kompas. Gue nulis siapa tahu ada tanggapan. Nggak ada, ya udah. Saya nulis peran Sultan Syahrir dalam seni rupa kita. Kenapa? Saya bosan sama Soekarno. Soekarno lagi. Kayak lain nggak berperan aja. Akhirnya saya tuh, wah Sultan Syahrir lebih keren dari Soekarno perannya. Ketika Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri, pada bulan November dia jadi Perdana Menteri. Kalau dia salah yang politiknya itu dia melakukan kudeta segala macam sehingga ada perubahan konstitusional dari presidensial ke parlementer. Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri ya. Dan pada bulan Desember dia bikin satu pameran. Jadi tahun 45 bulan Desember ada pameran besar. Judulnya itu pakai bahasa Inggris, Indonesian Art Today. Jadi istilah sekarang kita Indonesian Art Now, Art Today, Contemporary Art, segala macam. Udah Desember 45 udah bikin Sultan Syahrir. Jangan lagu-laguan deh, lagu-laguan. Saya nulis itu di Kompas mau nyari yang mau nantang sih, siapa tahu teman-teman gue, ini segala macam mau nimbrung nih. Salah lu Cok, kagak ada malah. Ya udahlah, sepi lagi. Jadi biar kita ngadu ngembong atau Mika lah yang suka ini ya, Soekarno. Siapa dapat. Jadi kita terjadi diskurs yang menarik. Nggak ada ya, oke. Jadi Sultan Syahrir melakukan pameran dan pameran ini pameran ini mana sih? Yang ini yang ada Soekarno. Ini sorry dah ya. Pameran ini dihadiri oleh Chris Thyssen. Dia jenderal yang bertanggung jawab untuk Asia, untuk repatriasi tentara Jepang dari Inggris. Ya ini temannya Hatta, Soekarno dan Syahrir. Lagi-lagi Syahrir nggak ada di sini. Sebenarnya ada satu arsip lagi saya lupa tampil, Sultan Syahrir ada sebenarnya. Di adegan itu ada. Ini saya temukan di Perpustakaan Nasional foto ini. Jadi kalau kita masuk ke Perpustakaan Nasional, di bagian belakang, di gudangnya itu yang nggak boleh dimasukin orang, saya berhasil masuk dengan alasan riset. Saya temuin foto ini, ada banyak album, dan saya cari atu-atu. Ada 10 hari saya tidur di mana, di jalan apa sih yang dulu Sabang ya. Jadi saya jalan kaki dari Sabang ke Perpustakaan Nasional. Terus sebelum COVID saya riset lapangan. 10 hari saya di sana ketemu Enin. Nin lu di mana ya? Main dong nggak? Kita ngomong makan nasi Padang, ketemu Hendro gitu ya, ke hotel. Saya nyewa hotel di situ. Dan saya temuin akhirnya di hari keberapa saya nemuin foto ini. Saya nggak tahu makna foto ini tadi. Cuma ditulis Soekarno dengan Chris Thyssen. Konteksnya saya cari di belakangan. Bahkan saya dapat, oh ternyata ini lagi nonton pameran. Pameran apa? Pameran Sultan Syahrir yang bikin. Judulnya tadi Indonesian Art Today. Siapa aja di situ? Sujono, Mukhtar Apin, sebutin lah Avandi, segala macam, Trubus, segala macam. Pameran. Dan pameran itu oleh Sultan Syahrir dipakai sebagai propaganda untuk mengatakan kita ini bukan Taliban. Kemerdekaan kita itu bukan Taliban. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan orang yang berbudaya, bukan ekstremis.
bukan kelompok yang sakit hati sama Belanda, bukan. Kita ini intelektual berbudaya. Sultan Syahrir tahu kemampuan seni rupa. Kalau Anda baca buku satu sumber yang misalnya saya ingat sekarang, buku biografi Sultan Syahrir ditulis oleh Rodolphe Morazek. Ada bagian halaman berapa itu dia ngomong sedikit, dan itu hubungannya ke pameran ini. Dan ada motif sih. Makanya Benedict Anderson misalnya nyebut orang yang sangat keren di antara tahun di 45 Agustus sampai 49 Desember Agustus 45 itu Sultan Syahrir, kata Benedict Anderson ya, karena ada pamflet beliau namanya apa, Perjuanganku, pamflet beliau itu. Oh, itu dianalisa sama Ben Anderson, keren banget. Justru dia ada perbedaan antara cara Sultan Syahrir dengan Soekarno. Soekarno itu kan senangnya mendoktrin anak muda kayak zaman Jepang, cuci otak, cinta tanah air, ada ultra gitu ya, sangat ultra nasionalis. Sultan Syahrir nggak sangat demokrat. Cita-cita gitulah ya. Jadi pameran ini dipakai oleh Sultan Syahrir, walaupun foto dia nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi seharusnya sih ada sih. Berikut ada nggak ya? Saya udah ketemu di arsip saya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti emang nggak ada. Tulis. Coba. Ini kalau di kita kadang-kadang bisa. Ini Salah. kita. Mau ke sini itu. Nggak ada, sorry. Jadi nanti kapan-kapan lah. Jadi pameran itu penting karena dan itu pameran pidatonya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Belanda. Sengaja sama Sultan Syahrir, gua mau pakai bahasa Belanda. Apa efek dari pameran ini? Liverpool, Anda tahu, Liverpool News, London, Straits Times, Singapura, meliput pameran kita, berita dunia hari itu. Christison datang mengunjungi ke pameran seniman-seniman Indonesia. Itu berita yang mau dicari sama Sultan Syahrir. Oh, kemerdekaan kita itu ada seniman nih guys, bukan ekstremis. Kalau pakai versi Soekarno ekstremis, makanya Belanda nggak mau kerjasama, nggak mau berunding, ya kan? Cakep ya Sultan Syahrir itu, jangan cakep sih. Saya nggak dibahas. Nah itu saya coba bahas di bab ini. Oke, dan ini juga ini bab juga yang melelahkan. Singkat cerita nanti terlalu panjang kalau saya bahas. Itu keren banget tentang migrasi seniman dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta lagi. Yang nanti dalam standar penulisan Claire Hall terjadilah mapping Jakarta, Jogja, Bandung. Yaitu dari proses migrasi dan sirkulasi sebenarnya gitu. Terakhir, ini bukunya, disertasinya. Ya kompusnya gitulah ya. Saya pakai bahasa Inggris karena kemarin saya kira pakai bahasa Inggris kata Lisa. Gue bilang, gue jangan dong, gue udah pegel banget sih. Tapi ini saya pakai bahasa Inggris intinya ya, bisa dibaca buat yang enggak. Oke, saya kira itu jadi kesimpulannya dari omong-omong tadi, ya, omong-omong tadi. Pertama pada akhirnya minimal buat saya sendiri ya. Terserah buat kalian apakah itu bermanfaat atau tidak. Jadi saya menyadari pada akhirnya cara kita menulis sejarah selama ini terlalu Indonesia sentris. Dan implikasi dari perspektif ini sangat-sangat merugikan kita. Kita membuat tempurung untuk kita sendiri. Dan pada akhirnya, sampai hari ini pun, kita nggak dikenali sebenarnya di dunia internasional. Ada Haji Christine, ada Harsan. Enggak. Sok aja. Siapa lu? Kontemporer apa? Enggak. Sorry ya, enggak. Saya udah keluyuran, kagak ada yang kenal. Kenapa? Cara kita menulis buat mereka itu nggak ngerti. Argumen lu apa sih? Menulis cerita kontemporer. Oh dia, this is blah blah blah. Enggak ngerti mereka. Saya sadari betul pada akhirnya. Our modern art adalah the way we struggling with our independence. Iya, basi. Terus apa? Awalnya Indonesia modern art is about formalism, bla bla. Apaan? Amerika. Ya, apalagi argumen? Gak ada yang ngerti loh. Itu kegagalan kita sebenarnya sampai hari ini. Makanya kemudian nggak heran kita itu selalu membayangkan pengen dikenali di dunia internasional. Tapi ternyata cara kita ingin memperkenalkan diri itu, entah cara nulisnya juga nggak menarik, entah cara penggunaan diksi kata-katanya di kuratorial kita itu juga sok bertele-tele, ngutipnya juga ngutip filsafat mereka lagi, dan nggak ada riset dan seterusnya. Ya jelas nggak ngerti. Tapi kan ada pameran internasional, ya karena diundang. Ya mereka mah senang aja mengundang.
seniman kita ya. Ya iya, buat bonus aja. Cobalah kita pesimis sedikit ya. Kalau saya mah, dulu saya so optimis ya, tapi lama sialan. Kita harus nggak tahu lah apa yang ke depan. Tapi intinya itu yang terjadi ya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi bertahun-tahun cara kita melihat diri kita sendiri, seni rupa kita itu terlalu didominasi dengan cara kita melihat dan memanjakan diri kita sendiri. Kita tuh terlalu percaya diri sebenarnya. Seniman kita terlalu percaya diri. Apakah ada dari kita yang sangat internasional? Kerja cabang di sono nggak ada. Paling mentok Art Jakarta, paling mentok ke situ udah. Ada cabangnya nggak? Di Amsterdam nggak ada. Ada cabangnya nggak? Di Brussels nggak ada. Ada cabangnya nggak? Yang benar-benar kerja ya? Nggak ada kita itu. Oke, nggak ada masalah berarti. Tapi intinya ya udah. Mungkin ini saatnya retrospeksi ya. Atau mungkin ya udah kita arenanya main sendiri aja jago kandang kayak hamster. Paling kita jalan di tempat. Tapi ada speed ya. Peristiwa ini cepat banget kayaknya. Baru aja berakhir Art Jakarta. Mau ada lagi ntar kan apalagi nih. Itu motif kita kan. Jadi ada mitos modern dalam kepala kita bahwa kita harus jadi orang modern. Modern itu harus yang belakang itu udah usah. Cari lagi apalagi nih. Apalagi dong Cok. Ketemu galeri kemarin. Ayo pameran lagi dong. Apalagi nih. Ada speed ya, seniman nggak mampu lagi kontemplasi. Akhirnya udah, kalau istilah Edwin Raharjo dulu itu zaman saya masih jauh lah, zaman belum ke menarik tuh kata Edwin Raharjo ya. Jangan-jangan, saya kan udah nanya, Edwin, lu kan udah keren nih, kenapa lu nggak buka cabang di Singapura? Wah, Cok kata dia. Edwin kemana sekarang nih? Kangen juga gue gitu. Gue seneng bantuan nih masih Sumpah itu seneng banget tuh. Orangnya kan asik ya, artikulasi itu asik ya. Oh, jadi tapi ada satu poin yang sampai hari sampai saya ingat misalnya dibilang kalau galeri juga harus internasional. Berarti kan senimannya harus internasional kualitasnya. Setuju Pak Edwin, salaman. Di Kemang kita ngobrol. Satu lagi tapi Cok, kuratornya internasional nggak kualitasnya? Iya dong, siapa? Lagu banget tuh Pak Edwin. Siapa? Lu? Enggak, gue nggak internasional Pak Edwin. Gue orangnya domestik banget tuh. Gue nggak. Siapa? Kagak ada. Masa gue minjem dari luar kata dia? Iya juga sih. Terus kita nulis tulisan kita kebanyakan tulisannya publikasi produk produk pengetahuan itu bahasa Indonesia bahasa Inggris kata Pak Edwin. Bahasa Indonesia sih Pak Edwin. Nah itu. Lalu sekarang nuntut gue internasional. Gila lu. Nah ada kali Edwin kan suka gitu ya. Lu gila lu Cok gitu ya. Terus saya suka jadi bercanda saya mainin tuh. Lu gila lu. Gak bisa lu nuntut gue. Ya udah damai kita Pak Edwin dah salaman ya. Oke kita tidak saling nuntut lagi. Tapi itu kenyataan gitu ya. Nah mungkin dan itu Pak Dere mempengaruhi cara kita menulis. Kenapa gue tarik ke sono ya? Ini menulis ya. Jadi intinya barangkali kesimpulan dan kalau mau boleh saya tawarkan apa yang saya omong-omong tadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita didominasi cara pandangnya dengan cara kita sibuk dengan diri sendiri, nggak mikir lagi ekspansi keluar dan nggak bisa membangun satu argumen teoritik atau apapun itu yang dibangun dari ranah seni rupa kita sendiri untuk memberi nama pada praktik seni rupa kita sendiri seperti Li Xiangting ngasih nama apa zaman itu tuh political pop dan cynical realism. Wah itu keren kan Li Xiangting ya untuk nyebut Ai Weiwei, Wang Guangyi, Cai Zhuojiang itu kan dikasih nama sama kritikus ya dan itu dipahami betul oleh situasi market di internasional ya Li Xiangting. Nah kok ini namanya cynical realism itu kan ngasih jendela kan. Nah kita belum sampai ke level untuk memberi nama satu yang kemudian menguraikan banyak hal itu. Nah itu tugas para kritikus sebenarnya atau penulis atau apapun. Itu hanya bisa terjadi kalau kita sadar bahwa ya kita harus berwawasan lebih luas, menggali arsip-arsip dan seterusnya. Jadi transnational art history ini yang kemudian saya diskusikan selama 6 bulan. Setelah riset, saya kembali ke bab 1. Oke, jadi lu pakai teori apa? Gua kasih nama transnational art history. Ibu Kitty Silman, oke, besok diskusi lagi ya. Oke Bu, besok diskusi lagi sampai akhirnya saya diterima. Pas saya diterima, baru saya boleh sidang. Jadi bukan karena lu udah 8 tahun lama bener, enggak.
Sampai dia dapat satu argumen kenapa saya pakai istilah ini. Transnasional, pendekatan transnasional, bukan metode ya, pendekatan transnasional art history. Ya ini rumusan saya. Simple. Jadi makanya di strategi saya ini cuma 2 lembar metodenya, pendekatannya. Penjelasannya cuma 2 lembar, 2 halaman. Selebihnya riset semua isinya. Omong-omong tadi itu. Untuk buktiin bahwa harus seperti itu. Melihat arus sana, melihat arus sini, lihat jaringannya, lihat linknya, tautannya, dan seterusnya, hubungan-hubungannya, dan memberi makna pada semua itu, dan seterusnya. Demikian yang baik-baik datang dari Pak Jess, yang jelek-jelek datang dari Andi Ding Cahyono. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Setuju juga buku SNI tahun 2012 dan juga yang terakhir itu yang penuh kontroversial itu yang SNI terbaru itu tidak menunjukkan sejarah seni rupa Indonesia. Kenapa penyebabnya sampai dalam penulisan itu? Apa alasannya? Bagus ya pertanyaannya. Boleh nggak saya jawab dengan judul lukisan Mas Riyadi? Jangan tanya saya, tanya presiden. Nah, saya nggak tahu ya. Pertama saya nggak dilibatin juga. Tapi kalau kita boleh duga-duga. Hah? Oh, mikrofon. Ya, jadi saya nggak tahu ya. Tapi maksud saya, yang saya duga-duga memang selalu dalam setiap rezim itu pasti ingin memiliki atau ya seperti Pak Harto tadi ya. Saya kira nggak harus kita kritik sekarang sih. Lihat aja nanti hasilnya gimana. Tapi bahwa kita bisa menduga barangkali ada perspektif. Sejauh itu malah menajamkan perspektif Indonesia sentris, saya agak pesimis ya. Kalau para sejarawan kita ya, ini kita cuma pura-pura jadi sejarawan seni rupa ya. Nah ini kan sebenarnya pura-pura jadi gitu aja sebenarnya. Tapi kalau sejarawan nasional kita merasa jumawa untuk mengatur ini, dan misalnya tadi saya katakan untuk nyebut Budi Utomo nggak nyebut Raden Saleh, itu konyol menurut saya. Dan saya yakin mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Saya yakin banget mereka nggak tahu tuh hubungan Raden Saleh sama Budi Utomo. Ya, tapi ya udah ya begitu. Nanti kita lihat aja bagaimana. Kalau itu keluar nanti kita bisa kita nulis di Kompas kayak atau apa ya, kita merespon fenomena itu dan seterusnya ya. Tapi emang seperti itu, ya, seperti itu selalu, dan saya memaklumi seperti itu. Setiap rejim itu pasti ingin mempunyai produk pengetahuan sejarahnya masing-masing. Dan kita sebagai masyarakat biasa ini cuma nunggu aja. Kalau nanti itu terbit, silakan kita nulis di media. Dan apa sih kekurangan itu? Berarti kan harus Anda hadapi jilid-jilid buku itu ya. Apakah sejarah seni rupa ada? Nggak ada. Tapi kalau kita baca buku produk yang paling lumayan asik sih kata saya, itu zamannya Nugroho Susanto. Itu kan sejarah Indonesia, nasional Indonesia itu yang warna abu-abu yang saya punya ya. Itu jilidnya 1-9 apa kalau nggak salah masih suruh. Zaman Pak Nugroho jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan. Nah itu di bagian ada subchapter dari jilid ke-9 itu ada bagian zaman revolusi, dan dia nyebutin seniman. Alhamdulillah loh, masuk kita di absen. Masuk dan keren pembahasannya. Dengan Marwati Joyo siapa sih? Kan ada 2 tandem ya buku itu ya. Terus kalau saya tahu produk-produk buku setelah Nugroho Susanto menurut saya hampir tidak memberi porsi lagi seperti Nugroho memberi porsi pada seniman. Jadi tidak ada arah history di situ sedikit. Ya di dalam selubung sejarah nasional itu ada satu korpit kecil setidaknya sejarah seni rupa kita ya. Dengan hadirnya nama-nama seniman di dalam chapter tadi itu, sub chapter tadi itu. Dan menurut saya itu luar biasa. Dan artinya Pak Nugroho paham betul ya bahwa itu penting. Jadi nggak semua itu pahlawan itu militer. Ya kita lihat nanti yang sekarang ya Mas ya. Insya Allah. Kalau saya itu ulama jadi nggak tahu apa doa kita bergabung. Mudah-mudahan aja ada yang aware. Silakan Bu Karla. Jadi usulan Anda adalah untuk menulis kembali sejarah Indonesia atau sejarah bukan hanya Indonesia kan, sejarah art gitu. Dari perspektif masing-masing harus kerjasama dengan luar negeri juga kan. It's a big deal ya.
bagus. Iya Bu, Memang harus begitu. harus gitu. Karena dan menurut saya sampai sekarang terlalu sedikit dari Indonesia yang bergaul di luar negeri, dari kurator kita atau apa gitu. Kebetulan hanya Ucok yang bisa. Yang orang tahu di luar negeri itu nggak ada yang nyebut kurator Indonesia. Hanya jadi itu pangkat yang terkenal. Jadi kiranya apa yang harus dilakukan? Setelah saya lulus ya, saya tuh penasaran ya, saya bisa nggak bikin pameran di Belanda? Sebagai kontribusi terakhir lah sebelum pamit ya. Kebetulan atas pendidikan kebudayaannya itu Pak Agus Setiabudi, profesor dari Bandung, sering ketemu saya. Karena dia adalah PLT kepala sekolah dan saya mengajar karena saya kehabisan duit LPDP beasiswa dan untuk tambahan saya ngajar tingkat SMA, ngajar seni budaya Bu. Jadi ngajar anak SMP sama SMA, wah revolusioner loh mereka. Itu enak lucu mereka tuh. Nah singkat cerita saya bikin pameran. Kemarin itu udah berlangsung bulan apa kemarin tuh? Bulan Juli dan ada simposiumnya. Saya beri nama Verleden Heden, bahasa Belandanya. Apa? Verleden Heden. Verleden itu masa lalu, Heden itu now. Nah, kebetulan Pak atas saya itu mendukung, bikin deh. Gue kan udah mau pulang, kata dia. Gue juga udah mau pulang, kata dia. Bikin deh. Jadi gue support konsumsinya. Tapi Pak, nggak ada duit nih buat dampingin seniman. Kita kan ikut Eko Nugroho, ada Krisnamurti almarhum, Pak Tisna. Itu dari Abdullah Suryo Bronto. Jadi semua orang, jadi anggapnya gini. Saya penasaran ya, karena saya suka nonton pameran ya, kan ngobrol sama kurator, sama orang Rise Museum segala macam lah. Saya pelajari misalnya Caribbean Contemporary Art gitu-gitu ya. Soalnya kalau bisik-bisik itu, apa sih? Bisa nggak kita cari angle untuk bikin pameran tanpa nyebut-nyebut kontemporer? Angle apa yang paling tersedia dalam semua hirup pikuk yang udah kita lakukan? Saya ngambil sekolah Bu. Jadi jangan-jangan ini bisa dijelasin kalau mulainya dari sekolah. Bahwa sebenarnya seni rupa modern kita itu dari sekolah. Kan ada Sujoyono, iya nggak apa-apa. Itu mungkin mainstreamnya, tapi side streamnya itu dari sekolah. Yang melahirkan Popo Iskandar itu kan dari sekolah, dari ITB. Yang melahirkan Heri Dono, walaupun dia nggak lulus, ya isi Jogja, Katamsi. Nah, ya saya pegang Simon Admiral dan Katamsi. Mulailah pameran itu dengan riset. Kita dapat pinjaman dari Museum Eiselstein, itu lukisan Dries Mulder, judulnya Gereja di Bandung. Dan pinjamin dan sebagainya. Pameran, saya bikin simposium. Jadi ide saya itu menjadi tuan rumah di negeri orang. Kata Pak Dubas, bagus juga tuh ide lu. Ya iya dong, selama ini kan kita nunggu undangan, simposium nunggu undangan. Sekarang berani nggak kita ngocol-ngocol di negeri orang? Kita yang jadi jagoan. Lu ngomong ya di simposium gue. Lu ngomong ya sama gue. Pak Werner lu ngomong ya di simposium gue. Direktur Anu ngomong ya. Rise Museum nonton di gue. Pada datang. Terjadilah simposium. Saya paksa mereka ngomongin tentang kita. Saya mau balik metodenya. Saya nggak jadi pembicara. Saya cuma jadi penyusun tor. Ada dari profesor dari mana tuh? Dari Swiss, kurator Rise Museum, direktur sekolahnya Abdullah Suryo Bronto, Koninklijk Kunst di Den Haag, ketua utama. Pembicaranya orang-orang semua skolar ya. Dari Leiden, Profesor saya sendiri juga ngomong, peneliti ngomong, macam-macam. 3 hari simposium, duitnya kan gak ada, tapi mereka mau simposium. Test case ini saya anggap berhasil. Oh bisa kok. Orang lain suruh ngomongin tentang kita gitu kan. Jangan kita narik ular leher, ngomongin, maksain our contemporary art, our modern art. Jangan, mereka suruh ngomongin. Makanya pas saya kasih tor, Pak Wenner misalnya, gua ngomong apa nih kata dia? Ya ngomong apa? Raden Saleh kayak gue lagi riset tentang, nah itu yang mau. Jadi dia lagi riset tentang ada seniman di Solo dan ini namanya siapa gitu yang kerjasama dengan seniman Jerman. Nah itu transnasional saya bilang. Masuk Pak Werner, sambut. Yang satu ngomong ini, saya paksa mereka untuk ngomong itu ya. Tapi ini simulasi yang menurut saya mungkin harus kita lakukan di masa depan. Udah nggak zamannya lagi kita ngoceh nggak karu-karuan tentang diri kita di negeri orang. Tapi berani nggak kita gila-gilaan di negeri orang, tapi kita tuan rumahnya.
Nah, sehingga akan mengikis mentalitas inferior dan juga mentalitas diundang. Nah, ini memang perlu support system yang kuat. Jadi sekalian kita ke negeri yang mau kita tuju itu, kita habisan di sini sana, tapi kalian harus ngomong tentang kita atau kita buka bahwa kita semua itu bersama. Ya, ada riset, ada joint riset dan sebagainya gitu ya. Dan itu simulasi saya anggap bukan berarti apa gimana. Menurut saya sih saya puas, walaupun capek luar biasa. Pameran sebulan itu ramai dikunjungi dan walaupun itu bukan di galeri yang bagus, itu cuma di sekolah. Karena itu sekolahan anak SD sampai SMP. Saya sulap itu jadi agak wide cube gini, tapi ini sebenarnya ruang kelas. Jadi kita bikin tambahan ini dan susah sekali ya di Belanda itu proses itu wah susah mahal semua ya. Kita harus banting tulang kerja sendiri, ngecat sendiri dan seterusnya. Tapi orang yang datang itu museum. Oh gini, cok ada satu dari Tropen Museum yang sekarang jadi World Museum. Oh gini ya cara melihat seni rupa Indonesia. Iya kira-kira gini deh. Gue ngerti kalau gini. Nah buat saya itu satu poin. Urutnya dari sekolah dulu. Ya, karena yang ini udah kelamaan kita ngomongnya yang Sujoyono apa segala macam dari sekolah deh. Bahkan Raden Saleh pun ke Belanda itu kan mau sekolah. Generasi keduanya adalah Surya Broto, baru Basuki Abdullah. Jadi dari sekolah, Atamsi juga ke Belanda untuk sekolah. Karena Admiral sekolahnya bareng sama Atamsi dan seterusnya. Jadi kita urus sampai Eko Nugroho. Nah, itu kita pamerin. Wah itu logistiknya berapa? Lumayan tuh Bu. Dan bawa naik pesawat pameran itu. Saya gulung. Jadi kita nyewa Extra Bagas itu 3 koper. Tapi saya udah minta, kok karyanya yang kecil-kecil aja ya. Warisna karyanya kecil-kecil aja ya. Jadi saya kecil-kecil sebagainya. Dah, kecil-kecil aja muat semua di koper. Pulangin juga kemarin saya bawa pulang. Masih ada yang di Bandung di kampus. Belum saya pulangin, saya belum ke Jogja. Balikin karya teman-teman, ada Tere sebagainya. Yang bisa saya gulung. Saya ingin buktiin pameran luar negeri itu nggak usah apa ya. Kita itu kadang-kadang gitu ya. Wah heboh, panitianya apanya alsado, enggak sebenarnya bisa simpel aja. Sekali pukul tapi kalau pukulnya dan sekolah minggu. Nah itu yang kita lupa. Mungkin kita nggak punya jaringan saat itu. Jadi kita mungkin jaringan beda. Kalau saya mungkin lebih mau hantem itu bukan jaringan kuratornya, itu otomatis akan ini. Tapi jaringan sekolarnya itu yang penting. Nah, itu yang kita lupa. Kurator bisa berganti loh, ketemu sama kurator gue dari Shanghai atau apa dari apa Sarja, besok juga diganti dia. Saya kurator Feni sekarang besok juga bukan siapa-siapa. Tapi kalau jaringan scholar, dia akan nurunin itu ke muridnya kan. Itu harus saya nyadari betul, ini harus diambil. Dan level pembicaraan kita di level scholar. Kalau cuma sama kurator, 5 menit juga beres Bu. Sama kurator Amsterdam jangannya tahuan gua soal Van Gogh. Nah, terbukti kan kurator Van Gogh itu juga nggak ngerti kalau Van Gogh pernah nulis tentang Jawa. Dari pengalaman itu saya lihat enggak, ternyata kita dibego-begoin aja, harus berani nih. Tapi yang mau saya incer di level ini sekarang. Dan itu pameran itu semua sekolah yang datang. Walaupun ada kurator museum, oke, nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia bisa kasih sinyal. Ini loh, kalau mau lihat. Dan paling kan di level direktur sekolah seni. Itu yang saya undang dan kita ngobrolnya bareng di situ. Mungkin gitu sih Bu. Dan ke depan kalau ada joint riset, memang ini nggak bisa sendirian. Harus dikeroyok rame-rame. Dan itu tadi masih garis-garis besar. Ada yang atom history yang sangat meticulous itu yang belum kita bahas banyak. Kadang-kadang itu jadi ruang kosong yang belum disentuh oleh banyak orang. Dan saya sadari itu banyak sekali pernik-perniknya itu. Gitu Bu Karla. Jadi Bu jangan marah-marah ya Bu ya. Bahkan sejarawan kita itu semuanya cewek Bu. Sejarah kita dikonstruksi sama cewek Bu. Di Southeast Asia juga harus kita, Iya. karena mereka juga naik. Dan Ya. ada satu buku, ada tesis yang baru ditulis oleh Yola Lenzi, itu mengenai Southeast Asia termasuk Indonesia. Saya kira sekali-sekali Anda ketemu dia. Saya kenal dia Bu. Kenal? Ya. Nantilah Dia mau kita ketemu. Kita aja ngobrol. kasih bukunya di sini dan saya bilang barangkali bisa kita atur di Cemara. Oke Bu. Tapi kita deal Bu ya. Sejarah seni rupa kita dikonstruksi oleh perempuan. Jadi kalau ada
upaya penggalangan revolusioner seniman perempuan karena kami terlalu didominasi oleh laki-laki di Indonesia. Teng salah. Tidak ada alias mistika. Ya iya makanya kan dulu begitu Bu ya. Indonesian moment artis gitu kan. Perlu kita ini feminisme Amerika kita ambil kita tangkap di sini. Karena ternyata gerakan perempuan kita lebih keren. Ya kan Bu? Tapi Indonesia baru ada. Ya. Kenapa? Ini sih ada exception. Jadi ada yang Oh ya silakan. Ada mau tanya langsung angkat tangan nih karena tadi belum. Oh ya silakan. ya. Sorry. Terima kasih. Sebenarnya saya tertarik sekali mengenai tarian. Raden Saleh itu ternyata menjadi inspirasi bagi Tom ya. Tentunya memang ada penafsiran mengenai lukisan itu orang Eropa itu seperti Dosang dan kemudian tentang hal lain Mika Ferry menulis tentang itu dan lukisan itu kan kemudian diserahkan untuk Raja Leon III ya karena disimpan di Tordaan ya di sana itu dan memang ada pembacaan bahwa itu merupakan sebuah versi ya, dari Raja Saleh terhadap kolonialisme yang ada di India ada saat itu. Itu lukisan yang di Ponorogo ya? Iya. Oh ya. Tapi sebenarnya kan untuk tadi silakan bahwa ternyata ada pembahasan tentang bahwa itu Saleh ini menjadi Raja Indonesia dalam tempatnya. Nah itu saya penasaran saja gitu, apakah kemudian ada building bahwa itu katakanlah ini yang dia berusaha melakukan dari versi dalam domain yang the power of thought dari orang Belanda. Tapi pada saat itu kan Raja Wilhelm adalah aturan Olympiad, jadi mungkin dia tak punya yang lain ya itu selain lalu. Kalau di dalam sebenarnya ini dari mana ya dari mana? Oke, kita ngomong estetika sekarang ya. Anda tahu nggak sebenarnya kenapa saling bikin itu? Jadi gini, tadi saya cerita sebenarnya di Garnas. Yang harus kita waspadai adalah ketika Raden Saleh pulang, beberapa saat di rumahnya di Kemang sebelumnya di mana tuh di daerah kota, kemudian dipindah ke Cikini kan. Ini momen-momen yang jarang dibahas oleh sejarawan. Dia pulang. 11 September 1850 berapa tadi di slide gue ya yang ada rumah kontrak ada saya lihat arsip rumah kontrakan bekas Raden Saleh dan intinya dari sejak September 18 dia kan pulang 18 dia berencana pulang 1850 kemudian dia nyampe ke Indonesia dari Rotterdam ke Batavia karena ada arsipnya tadi saya tayangin di Galnas 1852 jadi butuh 2 tahun naik kapal. Jadi kalau kita baca kenapa orang butuh 2 tahun dari Rotterdam ke Batavia itu kalau kita baca Rifuse ya sejarah perjalanan sebelum dibukanya terusan Suez itu butuh hampir 2 tahun. Jadi zaman Raden Saleh perjalanan itu 2 tahun. Jadi wajar dia tahun 1852 nyampe. Kemudian 1853 kalau nggak salah jadi rumah kontrakan dia itu dibuka untuk umum dan diiklankan di situ bekas rumah Raden Saleh. Kemudian dia perlahan-lahan setelah cerai dengan istri Belandanya dia kemudian ke rumah Cikini yang kemarin. Oke. Di momen itu Raden Saleh lagi gelisah. Anda tahu nggak sistem sekolah di Perancis? Makanya penangkapan di Ponorogo itu salah satu-satunya historical painting yang dikerjakan Raden Saleh. Sekarang kan tadi di Galnas Raden Saleh itu mau naik level. Jadi kalau dalam sistem Perancis ya, Boxer yang dibuat oleh Napoleon, paling dasar Anda bisa gambar still life, landscape. Itu dipakai di Indonesia sekarang. Kan dasar mahasiswa belajar still life, itu argumennya dari situ. Anda naik level dikit, Anda bisa gambar keseharian orang lagi naik angkot kayak orang lagi ini, lagi di pasar. Anda bisa gambar suasana itu, level Anda naik dari sekedar lukis still life dan landscape. Mau naik level lagi, historical painting. Raden Saleh pas balik kan kerjanya cuma commission gambar bupati lah, buat dia itu suntuk.
Gue baca apa? Jadi cara kita bacanya itu selain dari surat, tapi orang-orang yang berkunjung ke Raden Saleh itu saya bongkar semua nih. Karena mereka suka ngasih catatan-catatan. Raden Saleh lagi dia ngomong misalnya, kata Raden Saleh, kehidupan seni di sini suram betul kata dia. Pakai bahasa Perancis ya. Macam banyak. Ada satu yang dari mana Portugis, Emilio siapa tadi ya di slide saya itu sampai lupa. Dia datang ke rumah Raden Saleh di Cikini. Raden Saleh itu selalu ngomongnya Eropa. Jadi seakan-akan nggak berpijak di sini. Ya, jadi selalu mimpi dia ke sono. Oke. Dan dalam proses itu 52 dia nyampe sampai Kento 57 kan 1857. Dalam 3 tahun itu dia mencoba barangkali dia bisa naik kelas. Nah, tes case dia itu adalah penangkapan di Penogoro. Ya kan ada hubungannya dengan dia. Iya emang ada. Justru itu hubungan yang dia pakai jadi objek dia. Karena nggak ada peristiwa historical painting lagi selain peristiwa yang tadi itu penangkapan di Penogoro. Tapi ada dong banjir di Jawa. Banjir di Jawa itu beda lagi. Nah tadi saya sebutin banjir di Jawa ya. Kita bahas banjir di Jawa Raden Saleh. Yang kita lihat di Google sehari ini tuh itu versi litografinya misalnya. Aslinya itu kita nggak tahu. Tapi saya tampilin tadi satu arsip yang hitam putihnya, itu beda banget. Ya, itu historical painting enggak, bukan, itu lain lagi, gitu ya. Itu masih masuk ke dalam genre keseharian. Jadi historical painting suatu peristiwa yang bersejarah, Raden menantang dirinya untuk itu. Kalau saya ngeliatnya lebih ke konteks itu, karena lompatan rencana Raden Saleh berikutnya adalah mengambil wilayah mitologi. Anda bisa gambar Venus, siapalah, Zeus segala macam ya, kembali keinginan itu masuk ke alam itu. Karena dia pendidikan Perancis yang sangat, dia tahu betul gimana mau naik kelas. Makanya nanti 1872 dia mau balik ke Eropa. Dia mau ngetes case, gue udah naik kelas belum nih? Nah, oke, itu satu. Kedua, apakah tetap patriotik? Saya anggap lukisan itu arsip. Ya. Kalau Peter Carey membaca itu secara estetik, kan juga Peter Carey bilang bahwa Raden Saleh salah. Yang benar itu versi Pieneman kan. Salah, ini gini. Tadi saya juga kita simpulkan dari Ringkalnas, cara kita melihat Raden Saleh barangkali harus dirubah. Kita sedang berhadapan bukan dengan sosok yang patriotik aja. Mendua dong dia. Dia patuh sama Belanda, tapi dia menyimpan dendam pada kolonialisme. Itu gimana? Nggak jelas sih, nggak begitu cara ngelihat manusia abad 19. Nah, ini perlu analisa. Ya. Ini kita berhadapan seorang yang sangat kosmopolit. Ini internasional, ini global citizen. Raden Saleh ini. Nah, nanti kita panjang. Sesimpel itu. Jadi jangan tarik ke sini, jangan tarik ke sana. Kecuali Anda punya argumen dalam opini Anda bahwa dia itu adalah patriotik, ini lukisannya begini. Argumen itu arsip, kalau itu adalah arsip, setara dengan surat dia. Batal argumen itu karena dia mengatakan di suratnya sampai mati dan seterusnya saya patuh pada dan hormat pada Gajah Belanda dan pemerintah Belanda dan orang Belanda. Tadi kita tunjukin di gang. Sama nih, udah imbang nih. Walaupun ini surat atas nama arsip, itu sama. Jadi nggak bisa, ini tapi lukisan enggak, asli itu bisa bentuk lukisan, bisa bentuk patung, bisa apapun. Sama ini. Nah, dengan cara itu kita bisa saling dengan sosok yang lebih luas maksud saya. Itu jauh lebih baik ketimbang kita terpaku menentukan dia. Apa hak lo menentukan Raden Saleh? Lo nasionalis itu kan maunya sendiri orang kita kan. Lo nasionalis ya. Raden Saleh nggak mau. Baca aja coba. Nah itu saya riset itu. Enggak nih, gue berhadapan dengan orang yang keren banget ternyata. Ya mungkin mimpi semua seniman hari ini. Dia balik 1872 dari Eropa, 2 tahun dia habis, menjelang meninggalnya dia, karya dia jelek semua. Dia kecewa, di sana udah ada post impresionisme, udah gokil, ada Van, udah gokil Eropa. Bukan Eropa zaman dia dulu, waktu dia masih muda balik. Kecewa dia. Maksud dia mau naik kelas nih, bergaul dengan level internasional, ya bergaul dengan Ai Weiwei-nya misalnya gitu. Dengan Diamond Hirst-nya misalnya gitu ya. Sama motifnya sama hari ini sama seniman kita. Tapi begitu dia ke sana kecewa, Eropa udah lebih deras berkembangnya. Ya gimana? Makanya dia kecewa sama situasi di Batavia. Bangke nih daerah ini kata dia, gue sendirian. Ini itu hasil pameran tunggal sekali, ya. Dan itu pameran tunggal itu keren. Dia balik kemudian dia ini dituduh dia berontak segala macam. Kalau kita lihat berita matinya Raden Saleh versi Belanda nih, versi Belanda nih, dia diracun.
Dirara lagi tapi enggak, dia pembuluh darahnya pecah. Itu bokis sebenarnya Belanda. Ada anak kita cepat panjang ya, kapan-kapan ya. Iya. Oke, udah dong. Capek nih. Satu lagi deh. Satu lagi? Ya, Satu lagi, Cleo. Ya, kamu juga. silakan Pak Wiyu. Halo, Pak Osar. Ya, Saya dari harus mengucapkan audio setuju dengan itu dan saya menunggu hari dia. Saya pikir soal congratulations sebelumnya PhD. Saya pikir kalau Bapak membaca kehidupan Raden Saleh secara keseluruhan, kemudian menemukan salah satu surat yang dia menyembah orang yang membiayai hidup dia dari sekolah surat. Menurut saya sesuatu yang sangat normal ya. Kita perlu income dari si bos, lalu yang surat itu kita mengajukan si bos untuk bilang orang Belanda. Dan jangan setelah ketemu surat itu aku Pak Ucok bilang orangnya nasionalis. Menurut saya very easy dari segi research tidak juga PhD yang mati. Saya tahu bahwa akses itu saya mau misalnya usaha family ataupun sering menurut saya di zaman tentu Indonesia masih dijajah ya kan bahwa sering itu dipikir untuk pameran orang-orang Belanda. Jadi kita tahu secara Indonesia bahwa itu dibuat karena istri-istri orang Belanda itu nggak pernah tinggal di Palestina, sehingga mereka selalu ngemas hobinya untuk pulang. Jadi turnover pegawai di Bangladesh itu saat ini kemudian keluar ide bahwa kita nanti suatu aktiviti buat istri-istri ini lahirlah ide untuk istri-istri nggak mau sendiri rumah bahkan langsung training lupa sendiri rumah itu kan sejarah harian itu. Nah, di zaman penjajahan Belanda itu lokal artis memang dari untuk sebuah komersial, makanya nggak ada kasih untuk berpameran sih. Kan jadi itu ada urusan rasisme atau urusan si penjajah atau orang lain. Jadi bahwa yang sulit oleh si Susoyono, dia dan kamera dan salah menurut saya itu seperti kerja dan Oke, yang terakhir ya Pak, siapa? Sujoyono, misalnya kalau ada pernyataan tadi ya, apakah kita boleh masuk ke gedung Kunstling? Ada satu penulis mengatakan Inlander and Honden, verboden for Inlander and Honden, gitu ya, dilarang masuk untuk anjing dan Inlander. Apakah betul perang itu ada di Kunstling? Panjang ceritanya nih. Apakah betul orang pribumi nggak boleh masuk? Nggak ada ceritanya tuh. Kalau kita lihat Grondslag pendirian Kunstling, mungkin soal untuk melayani ibu-ibu, sertanya ibu-ibu, mungkin tuh aspek sosialnya ya. Kalau kita baca Grondslag, saya udah teliti semuanya. Katalog Kunstling dari pertama sampai ujung, saya riset apa sih sebenarnya Kunstling itu, nggak ada. Kunstling itu memang itu satu proyek pemerintah Hindia Belanda untuk menyaingi pusat kebudayaan, satu Eropa, kedua Amerika. Jadi kita ini dalam satu Grondslagnya itu kita harus punya satu gedung yang sebenarnya rencananya itu museum, ya. Kunstling itu museum sebenarnya. Museum ini bersaing dengan Museum Louvre. Gila, nantangnya itu nggak karu-karuan. Kalian nantang Prancis, London dan New York. Ada pernyataan itu. Kita mau bangun itu. Dahsyat itu cita-citanya. Jadi mungkin aspek sosialnya ada, tapi mungkin enggak lah. Itu bukan karakter orang Belanda untuk menghibur apa enggak. Mereka kalau udah nanemin satu hal,
serius dan serius, ya. Tapi perkara perjalanan itu kemudian nggak terjadi seideal yang mereka bayangkan, banyak handicap. Pertama mereka nggak punya koleksi. Makanya ada surat nanti dalam arsip itu peminjaman Kunstskring untuk Rijksmuseum. Boleh nggak minjemin? Wah, shippingnya gimana? Singkat cerita, di tengah proses itu Haksman ketemu dengan Regnold. Regnold adalah kolektor yang setara dengan kalau kita ke Belanda itu, ini Pak Bio, siapa namanya? Yang punya museum pabrik cat. Ada di museum private di Belanda terkenal banget. Coral Mural Museum. Coral Mural itu kan, sinyonya ini setara, itu segenerasinya Regnold ya. Itu barengan mereka berburunya, beli Van Gogh, beli apa segala macam. Haksman ketemu, singkat cerita, itu hampir saya baca biografinya Regnold ya, bahasa Belanda tuh, sampai main puyeng kepala gue. Tapi saya senang dibantu sama profesor ya, karena dia orang Belanda totok, jadi saya walaupun ngarang-ngarang ada yang ngawasin gitu. Jadi ya itu ceritanya gitu. Jadi dipinjemin lah, oke kita pinjamin, kita simulasikan museum ini dengan koleksi Regnold. Makanya ada Van Gogh waktu itu di Batavia pameran. Ada Picasso dan sebagainya. Sujoyono itu datang jauh sebelum persagi, dia nonton, dia nulis. Di situ dia ngomong, favorit gua itu kata dia Vermeer. James Ensor-nya keren. Gue Picasso nggak suka. Van Gogh ini yang gua anjurin ke seniman kita. Dia nulis jauh sebelum persagi. Kok dia bisa masuk? Nggak ada diskriminasi kok. Apa? Asal beli tiket. Makanya kok kita ngurut semua pembacaan kita, Pak Wiyo, itulah maksud saya. Kalau memang cara kita membaca itu urut dari ujung ke ujung, baca majalah urut dari ujung ke ujung, nggak parsial, kita ngelihat big picture-nya dari semua itu. Ketimbang hanya parsial-parsial, akhirnya menjadi apalagi didorong oleh motivasi tadi itu. Jadi kalau lihat dari situ memang Sujoyono datang, itu saya pernah diundang di museum di Antwerp untuk presentasi pengaruh James Ensor pada seniman modern Indonesia. Oh Mir, bingung Mir. Apa pengaruhnya James Ensor? Itu pelukis Belgia kan? Wah kuat banget, sampai dari Sujoyono sampai ke Tisna pengaruhnya. James Ensor, saya diundang khusus di Antwerp ngomong di para sekolah. Mereka bengong, hah ada hubungannya ya? Memang James Ensor nggak pernah pameran, tapi Kunstskring memamerkan koleksi Regnold dan berbagai sebagian pinjaman. Dan itu yang dilihat oleh Sujoyono. Itulah terjadinya cap gome. Kita sering ngobrol itu ya. Cap gomenya Sujoyono itu nggak lepas dari oplosannya karnivalnya James Ensor. Dan juga ada pengaruh Piet Augur yang gambar topeng. Nah itu bacaan estetik ya. Tapi itu oke lah, itu panjang Pak Wiyo. Yang kedua, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Raden Saleh itu tidak patriotik. Tapi saya ingin pada akhirnya Bapak Raden Saleh itu membuat saya lebih bijak lagi menghadapi masalah ya. Jadi jangan gini kayaknya cara buat Raden Saleh. Saya bahkan lebih hormat pada dia bahwa dia seniman yang ingin menaikkan level ke dunia internasional. Kalau kita tarik dia patriotik nggak fair juga. Toh ada buktinya begini. Kalau kita tarik dia seorang nasionalis, orang yang patuh banget sama Raja Belanda, nggak juga. Ada penangkapan di Penegoro. Nah maksud saya kalau kita jadi peneliti, jangan pernah emosional menghadapi arsip. Itu doktrin pertama kuliah saya. 6 bulan kuliah arsip. Gimana caranya? Nah itu metode genealogy. Kata Michel Foucault, genealogy is great, meticulous and patiently documentary. Muslim banget tuh. Disuruh surat Al-Ikhlas, Anda harus sabar ngadapin dokumen. Jadi genealogy itu grey, abu-abu, nggak ada hitam, nggak ada putih. Itu situasi batin kita menghadapi arsip. Jangan berpihak dulu. Itu abu-abu loh sebenarnya. Nah, karena harus kita analisis. And meticulous, itu rumit banget. Munculnya teks itu rumit dari hasil presiden atau antiseden dan seterusnya. And patiently documentary. Lu harus sabar ngadepin dokumen itu. Kalau cuma ngambil ini doang satu, wah ini ternyata dia patriotik, ngetik. Kirim ke Kompas. Patriotik bos. Wih, ya benar. Itu nggak sabar, nggak patiently documentary. Nah itu doktrin itu membuat saya ini Pak Bio ya. Jadi, oh iya ya. Akhirnya gimana sih? Ya nggak tahu. Jangan tanya saya, tanya Pak Presiden, kata Mas Giyadi. Ya, tapi ya silakan. Saya hanya berbagi bagaimana kita tidak lagi emosional menghadapi itu. Tidak terlalu nasionalistik juga, tapi juga tidak terlalu barat banget juga. Apakah itu? Nggak tahu. Sementara gue nyebutnya transnasional. Dan metode kita membaca arsip itu harus membaca transnasional. Harus ada
noraknya komparasi pada arsip yang lain. Kalau itu nggak ada, jangan coba-coba beristihad. Jangan coba-coba beropini. Kalau jadi sejarawan ya, kalau buat nulis di apa segala itu enak kan kita jadi ribut di Kompas ya. Tapi kalau buat sebuah itu bahaya karena bertahun-tahun itu udah berlangsung, udah diajarkan anak SSD juga di buku ajarnya kan saya ngajar SD SMP ya, SMP SMA di sana. Wah gila, ini kurikulum nasional itu ada mau ini, wah keren lah, doktrin itu udah langsung. Tapi mungkin saya mencoba berbagi seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Thank you, terima kasih Pak Wiyu ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Terima kasih buat Lisa, Gajah Galari dan The Gangs ya undang-undang hari ini. Akhirnya kita terlaksana ya. Rencananya dari 4 bulan sebelumnya ya. 5 bulan ya. Sampai soalnya 3 bulan, 2 bulan ya. Dan jika ada yang ingin PPD ini gak apa-apa ya Pak? Kalau saya kasih URL kalau PPD Oh iya boleh. di URL-nya Silakan. langsung boleh jadi jika ada yang semua ngomong tentang adanya itu dari hal dari ini akan ada di dari pandangan teman-teman ada makanan saya lupa tidak. Oh ada makanan. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Ya, terima kasih Lisa.